pakai 2 layar ini. Kok layar yang diperlihatkan? Sebentar, Pak. Ini kok layar yang diperlihatkan layar mana ya? Ini masih tampilan Windows, Pak, sekarang. Oh, tadi ini tampilan apa? Nah, sekarang kelihatan. Oh, ini karena saya pakai 2 layar jadi membingungkan sebenarnya. Oke. Nah, ini jika tidak punya Arduino secara langsung, kita bisa Arduino IDE bikin program. Ini tombol 1 di pin 2 ditekan. Nah, ini kebalikan ya Pak ya. Ternyata di Bapak itu karena saya aktifnya aktif low, sehingga LED off-nya yang hidup, LED on-nya yang mati. Oke, aktif lo ya. Oke. Ya, karena ternyata itu mempengaruhi. Ya, contohnya kayak gini nih Pak. Ini kan sudah saya compile nih. Terus saya running. Nah, jadi kalau tidak saya tekan, ini kan PB rate sama dengan 0 itu kan ditekan karena aktifnya low. Tuh. Nah, jadi kalau saya tekan, dia bilangnya LED-nya off, tapi padahal LED-nya on. Oke, oke. Nah, terus karena ini pertama kali, kalau saya nggak pakai ini ya Pak ya, ini sambil nunggu jam 8 ya teman-teman ya, rekan-rekan semua. Jadi ini kalau nggak pakai ini Pak, LED-nya udah duluan on. Udah, iya betul. Ya, jadi itu harus kita pikirkan juga tuh Pak. Misalnya perintah on itu hanya untuk aktif high. Kalau aktif low dia jadi off. Oh ya bisa sih, nanti diatur Iya, setting benar kan? ininya, setting Benar low kan? high-nya ya. Nah, betul. Iya, karena kita beranggapan LED on itu kan seharusnya LED-nya dihidupkan. Nah, betul. Tapi ternyata rangkaiannya kebalik, on itu malah mematikan. Gitu. Nah ini misalnya kayak gini. Nah untuk di Proteus kecepatan downloadnya sama, tidak berubah, tetap lama. Nah ini sudah saya matikan ya Pak ya. Ya seharusnya kan logikanya dia ini. Nah dia sudah duluan hidup. Oh enggak, oh sudah mati berarti. Nah udah bisa ini. Ya. Jadi tadi itu dia hidup duluan Pak, hidup duluan makanya saya kasih on. Gitu. Tapi ini kayaknya udah bisa karena else-nya kan dia LED on ya. Betul. Kalau LED on-nya saya taruh di atas, saat penekanan tombol dia jadi kebalikan. Gitu. Oke, artinya secara simulasi bisa. Malam ini kita akan melakukan percobaan dan kita akan perkenalkan apa itu framework Arduino. Dan untuk nama-namanya untuk membedakan dengan ini semua namanya saya pakai depannya light gitu. Light button, light flip flop, light blink gitu. Light ya. Oke, Jadi siap Pak. ya itu tujuannya supaya membedakan mana program Arduino, mana program yang pakai Arduino Lite. Oke, Pak Ajang, mungkin Pak Dodi mau ini dulu pembukaan, ini sudah tinggal 4 menit lagi. Pak Dodi, oke ya? Ready? Wah, udah 17 orang yang gabung. Saya remote. Cukup peserta apa gimana? Bapak pembuka dulu, ketua. Udah banyak masuk ya? Udah lumayan ada 17. Kalau dihitung dengan laptop saya 17, itu oke. berarti 16. Oke, saya buka dulu. Pak Ajang, di record atau tidak Pak? Ya. Bentar saya record dulu ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This meeting is being recorded. Selamat malam semuanya. Memang wadah komunitas robotika Indonesia ini sempat vakum ya. Sekarang insya Allah kita sudah memulai lagi asana ilmu pengetahuan tentang robotika. Mudah-mudahan segala niat baik
dalam memberikan ilmu pengetahuan, baik yang masih dasar, masih pemula, baik yang masih raba-raba tentang robotika, tapi dengan niat mau belajar dan seterusnya, insya Allah saya yakin akan bisa. Karena kita pernah mengalami seperti itu, masih tahun 2021 ya. Saya masih di Yadika 12, sehingga kita bergantian untuk mengisi. Ternyata memang antusiasnya luar biasa. Mudah-mudahan dengan dimulainya lagi wadah ini hanya untuk apa ya, sharing ilmu pengetahuan terhadap sekolah yang ada di Indonesia, terutama SMK. Sekarang kita bukan hanya SMK tapi SMA juga. Kita banyak melibatkan sekolah ke SMA karena mau belajar mereka, sehingga kita sebarkan link ya. Terima kasih banyak ke Pak Febri dan Pak Ajang Rahmat sebagai pembicara keduanya. Mudah-mudahan kita semua akan menambah wawasan dan hasanah ilmu pengetahuan dalam perkembangan robotika. Memang hari demi hari, bulan demi bulan, perkembangan robotika luar biasa, sehingga peralatan-peralatan robotika semakin berkembang dengan seiring perkembangan teknologi saat ini. Mudah-mudahan peserta baik yang pemula maupun yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan tentang robotika akan menambah ilmu pengetahuan secara signifikan untuk sekolah dan lingkungannya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya para peserta, baik yang ada di komunitas robotika maupun di luar komunitas. Ini bukan ini hanya wadah ya. Memang tidak ada ketua sih sebenarnya, karena ini kita mengkoordinir semua sekolah seluruh Indonesia sama SMK. Dan sekarang kita tambahkan SMA supaya sekolah yang tadinya tidak ada robotika menjadi ada ya, secerca harapan kita berbagi ilmu supaya apa yang kita harapkan ke depannya, sekolah Indonesia itu akan maju dan berkembang. Terima kasih banyak kepada pengisi ya workshop malam ini. Demikian sambutan dari saya. Semoga workshop kedepannya ini adalah kebangkitan lagi, kita menghidupkan lagi, sangat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Febi, lanjutkan. Oke, terima kasih Pak Dodi atas pembukaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semua rekan-rekan yang ada di komunitas robotika ya. Kita memang sudah lama seperti Pak Dodi bilang vakum ya. Vakum ini karena ternyata Pak Dodi sakit. Saya juga baru tahu nih Pak ya.
kita silaturahmi kita sempat keputus. Hari ini saya mencoba menghidupkan kembali grup ini karena ini grupnya sayang sudah kita bentuk. Tinggal kita maintain lagi atau istilahnya kita berikan sedikit ini sehingga grup ini dapat memberikan sumbangsi buat rekan-rekan guru yang mendapatkan tugas sebagai pembina di robotika, ya, sehingga mereka mendapatkan tempat untuk bertanya nanti. Jadi saya berharap grup robotika SMA SMK se-Indonesia ini dapat memberikan sedikit pengetahuan lah buat kita-kita yang mendapat tugas untuk memberikan ilmu kepada siswa kita. Nah, hari ini Pak Ajang Rahmat Pak Ajang ini adalah founder dari Kelas Robot ya, juga admin di salah satu komunitas yaitu komunitas Ardumeka, dan saya juga salah satu admin di Ardumeka. Kemarin kita sempat melakukan webinar mengenai Ardulite ini. Nah, dari pembicaraan selama webinar, saya melihat ini ada peluang yang mau saya berikan kepada grup robotika SMA SMK se-Indonesia ini untuk mendapatkan pengetahuan awal ya mengenai yang namanya Ardulite. Ardulite ini adalah framework yang dibuat oleh Pak Ajang sendiri, di mana diharapkan kalau kita belajar menggunakan framework ini, kita akan terbantu ya untuk membuat program-program yang lebih bagus lagi dan lebih, kalau istilah di Pak Ajang itu good programming gitu ya. Karena selama ini yang dipelajari oleh kita termasuk saya ya, kita belajar pemrograman Arduino ternyata sedikit istilahnya ya, kita banyak ada kendala lah. Misalnya kenapa? Karena pemrograman ini kalau saya mengikuti webinar kemarin itu Pak Ajang menyatakan yang membuat development board ya, namanya development board Arduino ini sebenarnya bukan orang programmer dan bukan orang teknik atau elektro lah. Ternyata yang membuatnya adalah orang desain, sehingga pemrogramannya memang tidak istilahnya kalau di pemrogram di teknik informatika itu yang benar itu pemrograman berbasis objek gitu. Tapi ini adalah pemrograman yang unik di mana memang mendapatkan keterbatasan lah pada saat kita mau mengembangkan. Nah, dari hal tersebut saya berinisiatif membawanya ke grup kita ya, grup robotika SMA SMK ini, supaya kita bisa belajar lebih dulu ya. Karena ini Pak Ajang Ahmad berencana akan kita akan meluncing lah atau kita akan mempromosikan framework ini supaya bisa dipakai oleh seluruh yang baik itu yang menggunakan robotika ataupun bidang-bidang lain, sehingga nanti bisa menjadi artinya framework ini menjadi terkena, bisa dipakai seluruh masyarakat Indonesia, karena ini buatan putra bangsa kalau saya sebut ya, karena yang membuatnya adalah Pak Ajang sendiri ya. Oke, itu saja pembukaan dari saya sebagai moderator. Silakan Pak Ajang mempresentasikan materi Ardulite ini dan memperkenalkanlah kepada kita mengenai framework yang sudah Bapak desain ini. Silakan Pak, tempat dan waktu saya berikan. Baik, terima kasih Pak Febriansyah dan juga Pak Dodi ya atas waktunya. Sebentar izin saya untuk share dulu. Udah masuk ya harusnya slide-nya? Sudah Pak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Mungkin izin ya untuk apa istilahnya ya, sharing dan juga nanti saya akan minta feedback ya dan juga diskusi gitu ya karena saya juga masih belajar gitu ya. Dimana di hari ini saya pengen sharing ya istilahnya gitu ya, memperkenalkan salah satu framework gitu ya yang mungkin baru lahir di tahun ini ya, baru lahir di tahun ini dan masih sangat, kalau di pemrograman istilahnya masih sangat beta ya, masih sangat beta. Cuman ini berawal dari ya seperti yang tadi diceritakan oleh Pak Febrian, saya ini berawal dari keresahan gitu ya. Kenapa Arduino tuh frameworknya terlalu apa ya istilahnya, terlalu banyak kekurangan gitu ya dari sisi pemrogramannya seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita lanjut pembahasan ke Arduino-nya, mungkin ada yang perlu saya sampaikan. Nah, di sini mungkin untuk target audiensnya gitu ya. Di sini nanti untuk yang hobi di Arduino ya. Barangkali di sini Bapak Ibu udah pernah nyoba Arduino gitu ya. Yang harapannya bisa untuk naik level gitu ya. Jadi tidak hanya menggunakan Arduino saja gitu ya nantinya, tapi bisa apa istilahnya menggunakan framework ini juga gitu ya. Terus juga mungkin di sini ada embedded developer gitu ya yang pengen nyobain kode yang lebih clean. Ya sebetulnya Arduino itu udah clean ya. Cuman masih kalau dari coding-coding yang ada di pasaran itu terkadang dari yang saya temukan itu terkadang masih sangat berantakan gitu artinya. Nah, coding yang berantakan itu sebetulnya sah-sah aja ya. Kadang dulu juga saya ketika pertama kali coding Arduino itu mikirnya ya yang penting jalan gitu ya, yang penting robotnya berfungsi gitu ya, tidak mikirin kode yang clean. Tapi ternyata ketika sudah apa ya menempuh pembelajaran tentang pemrograman, ternyata kode clean itu perlu karena nanti supaya kode ini bisa diwariskan gitu ya. Jangan sampai nanti kode ini hanya bisa kita yang baca gitu ya. Nanti takutnya generasi yang berikutnya yang melanjutkan itu bingung gitu ya dengan kode yang kita bikin. Takutnya nanti mereka hanya bisa apa ya, istilahnya copy paste gitu ya tanpa memahami isi di kodenya seperti itu. Nah, di sini juga untuk student sebetulnya ya, untuk siswa gitu ya, tapi di sini ada Bapak Ibu ya izin gitu ya. Nanti yang pengen belajar untuk embedded system. Eh, Khusus juga bagi teman-teman di sini rekan-rekan Bapak Ibu yang ada profesional gitu ya, yang pengen improve untuk kualitas kodenya. Nah, itu juga bisa mengikuti workshop kurang lebih nanti 5 pertemuan ya seperti itu. Oke. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu pahami terlebih dahulu gitu ya, kalau kita bicara Arduino, Arduino tuh apa sih gitu ya? Kalau kita bicara Arduino, karena ternyata Arduino tuh tidak hanya sekedar hardware ya. Nah, kalau misalkan kita nyebutnya adalah Arduino tuh Arduino Uno gitu ya, Arduino Nano, nah itu berarti kan kita nyebutnya hardware gitu ya. Kayak tadi ada microbit, nah itu microbit tuh hardware gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang softwarenya. Nah, software ini IDE ya. Software tuh tempat kita ngoding, tempat kita ngupload program gitu ya, menambahkan program ke Arduino, itu adalah softwarenya. Nah, lalu berikutnya ada namanya Arduino Core ya, atau frameworknya. Jadi ini adalah struktur codingnya ya. Struktur coding yang bikin si Arduino ini menjadi sederhana sebetulnya. Karena bahasa si zaman dulu ya, bahasa si zaman jadul tuh kayak, contohnya mungkin saya sebutkan kayak CPAPR gitu ya, dan Bascom dan sebagainya itu cenderung namanya kan bare metal itu cenderung dekat dengan bahasa mesin, terkadang itu susah untuk dipahamin buat yang awam gitu ya. Terlalu panjang proses pembelajarannya. Setelah lahirnya Arduino atau framework Arduino itu menjadi lebih mudah gitu ya. Jadi salah satu kelebihan Arduino kenapa Arduino populer dan bisa diterima di semua kalangan istilahnya gitu ya. Nggak cuma di kalangan elektronika atau di kalangan programmer gitu ya di informatika, tapi juga hampir semuanya bisa memahami Arduino karena ya salah satunya Arduino itu adalah frameworknya udah dibikin dan disederhanakan seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya libraries ya. Libraries ini library tambahan. Library tambahan tuh sama kayak mungkin kalau ada yang pernah main Arduino tuh ada, kalau untuk servo Arduino tuh ada servonya. Untuk LCD dia udah ada library-nya gitu. Jadi setiap komponen yang ada di dunia ini gitu ya, komponen yang ada di pasaran lah ya, di Tokopedia, Shopee itu biasa sudah ada library-nya. Nah, salah satu kekurangannya adalah biasanya untuk programmer yang sekarang gitu yang belajar itu memang ketergantungan dengan library ya. Jadi rata-rata misalkan yang dicari itu library gitu ya.
Beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu tuh yang dicari kita datasheet ya. Datasheet itu informasi mengenai sensor tersebut. Misalkan saya pengen bikin proyek untuk monitoring hidroponik atau untuk sistem otomatis hidroponik. Saya misalkan menggunakan sensor pH. Nah, pasti yang dicari itu adalah ada nggak library pH-nya gitu ya. Padahal kalau zaman dulu itu yang dicari adalah datasheet-nya gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika si library ini nggak ada, nah biasanya kebingungan gitu ya. Jadi ketika kita belajarnya terlalu tergantung kepada library, itu biasanya kita tergantung gitu ya. Jadi ketika ada sensor nih, sensornya baru gitu ya, atau sensornya belum ada library-nya, nah terkadang kita bingung gitu ya, karena kita udah terbiasa menggunakan library gitu, seperti itu. Nah harapannya untuk workshop ini tuh nantinya gitu ya, rekan-rekan bisa menggunakan bare metal ataupun pemrograman yang tadi kita sebutkan framework Android itu, kita udah nggak sebisa mungkin kita nggak ketergantungan library lagi gitu ya. Jadi mau sensor apapun itu nanti kita bisa program dengan satu struktur yang sama ya, seperti itu. Nah lalu berikutnya ada bootloader ya. Bootloader ini jadi yang bikin si board Arduino gitu ya, itu bisa diprogram menggunakan komputer ya melalui serial atau melalui USB. Nah, jadi Arduino sendiri adalah ini ya, dari sisi sini nih. Arduino sendiri adalah framework-nya gitu ya, yang menggantikan framework Arduino. Nah, untuk software-nya sendiri kita bisa menggunakan Arduino IDE. Untuk hardware-nya sendiri ya kita juga bisa menggunakan Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega dan lain sebagainya. Yang kita ganti hanya framework-nya aja ya, hanya core-nya aja seperti itu. Dan nanti si framework-nya juga nggak susah ya. Framework core-nya itu untuk Arduino itu disimpan di dalam bentuk library, jadi nanti cukup ditambahkan dalam bentuk library saja seperti itu. Nah, di sini saya akan masuk ke Arduino yang memperkenalkan. Jadi Arduino ini versi alternatif dari Arduino Core ya, yaitu bagian framework-nya. Jadi framework itu sederhananya mungkin biar Bapak Ibu lebih jelas ya, yang mempermudah pemrograman lah gitu ya. Yang bikin pemrograman tuh yang harusnya dulu mungkin misalkan untuk bikin coding robot pengikut garis mungkin harus 100 baris misalkan gitu ya yang bagus. Nah, dengan framework mungkin cukup 10 baris gitu ya. Nah, framework itu yang bikin dia jadi sederhana gitu ya. Jadi bukan IDE ya, bukan software, juga bukan hardware-nya gitu ya. Seperti itu. Ini hanya alternatif dari bahasa Arduino-nya. Bisa disebut seperti itu ya, alternatif dari bahasa Arduino-nya. Walaupun bahasanya masih C ya, masih C++ seperti itu. Nah, secara struktur di Arduino IDE gitu ya, itu Arduino itu masuknya ke libraries ya, jadi nanti bisa ditambahkan dengan mudah di libraries-nya. Tapi secara konsep dan peran teknis, ini masuk ke mini framework ya, atau core alternatif. Jadi bukan sekedar library yang ditambahin gitu ya. Nah, kenapa? Alasannya adalah Arduino itu nggak sama dengan library biasa, walaupun cara nambahinnya sama ya. Cara nambahinnya cukup dicari aja di library manager di software Arduino, itu cukup nambahin cari aja Arduino install gitu ya. Sesederhana itu gitu ya. Nah, tapi bedanya adalah kalau Arduino Core itu kan misalkan di sini ya, kita udah biasa pakai digital write ya. Kemudian pin mode. Nah, ini kan Arduino Core. Nah, Arduino itu justru menggantikan core yang itu gitu ya. Jadi kita mengubah cara kerja inti dari Arduino Core-nya sendiri. Jadi bagian inti dari pemrograman itu kita bikin sendiri nih API-nya gitu ya. Sehingga nanti sebetulnya bisa mempermudah juga gitu ya dalam bahasanya. Nah, di sini saya sebutkan salah satu keresahan saya gitu ya. Salah satu keresahan saya kenapa bikin Arduino ataupun mengembangkan Arduino ini adalah karena ternyata Arduino.h ya yang framework ini tuh itu ternyata lebih boros dibandingkan APR GCC ya. Nah, APR GCC ini apa sih? APR GCC itu bahasa framework zaman dulu ya, ataupun mungkin kalau sekarang di atasnya Arduino ya. Jadi Arduino itu kan pengembangan dari APR GCC juga gitu. Nah, ternyata ini tuh lebih boros ya, lebih boros memori, lebih lambat juga gitu ya. Nah, jadi Arduino.h ini library-nya mempermudah pemrograman, bener ya, memang mempermudah pemrograman. Kayak contoh digital write, delay, terus banyak lagi kode yang lain itu memang mempermudah, tetapi risikonya adalah itu bikin si kodenya itu jauh lebih besar gitu ya, dan lebih lambat karena ada banyak proses tambahan di belakangnya gitu ya. Dan ini sangat berpengaruh sekali ya, apalagi kalau kita bikin contoh proyek robot lah, line follower misalkan gitu ya. Kalau misalkan cara dia membaca sensornya lambat, ya tentu itu akan menyebabkan si robotnya kurang responsif ya. Tetapi kalau dia robotnya lebih cepat ya akan jauh lebih responsif juga gitu. Nah sebaliknya kalau misalkan kita menggunakan APR GCC langsung gitu ya, atau framework bawaan ya, framework jadul yang mungkin saat ini udah jarang yang belajar gitu ya. Nah ini memungkinkan akses langsung ke
hardware gitu ya. Contohnya seperti ini, port B gitu ya. Nah, jadi kalau ini kan nggak ada fungsi tambahan, jadi nggak membebani memori gitu ya. Nah, hasilnya kodenya itu jauh lebih ringan gitu ya, jauh lebih cepat, dan tentunya jauh lebih hemat di RAM dan juga di penyimpanan programnya seperti itu. Nah, ini contoh, kita langsung ke ini aja ya, ke contoh gitu ya. Ini contoh coding hanya LED berkedip sebetulnya ya, hanya blink gitu ya, menggunakan Premok Arduino. Nah, ini codingnya ya. Ini ada LED pin 13, dibikin output, kemudian di dalam loop dibikin high glow ya. Nah, di sini tuh untuk coding berkedip aja, dia udah makan 2% ya. Jadi untuk cuman bikin si LED berkedip, kalau kita menggunakan Arduino itu sudah sudah 2% penggunaan dari total memori yang digunakan gitu. Ini yang saya gunakan adalah Arduino Uno ya, atau sekitar 922 bytes gitu ya. Ini kayaknya kecil ya, tapi untuk microcontroller ini cukup besar gitu ya. Dan memakan 9 byte memori ya kalau kita menggunakan Premok Arduino. Tapi tentu ini jauh lebih mudah dibaca ya. Kita paham lah pin mode apa, digital rate apa gitu ya. Nah, ini contoh coding LED berkedip gitu ya menggunakan APR GCC gitu ya. Nah, ini lebih hemat tuh ya. Jadi 176 bytes program storage dan hanya tidak makan memori sama sekali bahkan gitu ya 0%. Jadi untuk LED berkedip doang dia nggak makan memori banyak 0% bahkan di sini tertulisnya gitu ya. Jadi kalau kita pakai APR GCC itu sangat ringan sekali gitu. Cuman sayangnya kita nggak paham ini DDRB ini apa sih gitu ya. Ini I garis miring PB5 tuh apa? Kita nggak tahu gitu karena orang awam gitu ya yang nggak ada basic elektronik gitu ya biasanya menghindari ini gitu. Karena ini susah untuk dipelajari. Ini harus istilahnya kalau belajar elektro tuh harus 1 semester dulu lah mempelajari register tuh apa ya. Ini kan DDRB itu register ya, registernya ini port B gitu ya. Ini ada hitungannya lagi lah gitu. Ada bahasan yang jauh lebih rumit dan ini juga lebih susah dibaca gitu ya. Tetapi ini jauh lebih ringan gitu ya. Jauh lebih ringan dan jauh lebih hemat memori gitu ya. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat ini versi yang Ardulet gitu ya. Sama ya, untuk Ardulet juga sama ringan. Jadi ketika nanti Bapak Ibu sudah pindah nih dari Arduino ke Ardulet itu ringan. 176 bytes ya programnya dan juga memorinya 0% untuk coding berkedip. Tapi coba perhatikan bentuk struktur codingnya ini jauh lebih mudah gitu dibandingkan dengan yang tadi ya. Yang tadi kan kita apa sih DDRB, kalau di sini kan kita tahu ya. Oh, kita menggunakan pin digital gitu ya. Kemudian di sini ada objek namanya LED. Kemudian kita menggunakan pin 13 sebagai output. Kalau mau nyalain LED-nya tinggal LED on gitu. Kalau mau ada waktu nunggu tinggal pakai wait. Ini kan jauh lebih mudah dipahami dibandingkan menggunakan APR GCC. Tetapi memorinya tetap sama gitu ya. Penggunaan memorinya masih tetap sama atau hemat lah istilahnya seperti itu. Tapi jauh lebih mudah untuk dibaca. Dan yang terpenting adalah di Arduino itu kita menggunakan struktur bahasa C++ asli ya. Maksudnya nggak di otak-atik kayak Arduino ya. Kalau Arduino itu kan strukturnya udah lain gitu ya. Dia sudah pakai point setup dan point loop. Walaupun sebenarnya kalau kita bongkar isinya INT main juga. Nah mungkin kalau Bapak Ibu yang udah biasa Arduino ya udah biasa pakai point setup sama point loop ya. Tetapi kalau nanti mau pindah ke bahasa lain kayak misalkan, maksudnya bukan ke bahasa lain, ke framework lain yang menggunakan C, itu di C lain tuh nggak ada yang pakai setup loop ya. Biasanya pakai INT main. Standar di C plus itu INT main gitu ya, seperti itu. Standarnya seperti itu. Dan kalau misalnya kita mau bikin loop ya kita bikin loop sendiri gitu ya, pakai while seperti ini. Nah, ini tuh menjadi keresahan saya juga dulu ya ketika saya belajar C++. Arduino kan sebetulnya C++ juga ya. Arduino tuh pada dasarnya dia C++ juga. Tapi ketika saya belajar C++ itu kan INT main ya. Oke, saya udah belajar nih 1 semester C++ udah cukup paham lah ya sampai ke object oriented programming. Tetapi ketika belajar Arduino, lah kok di Arduino jadi berubah strukturnya jadi setup sama loop gitu ya. Sedangkan di C++ dulu INT main. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai Arduino itu strukturnya sama dengan bahasa C atau C++ bawaannya gitu ya. Jadi kita nggak mengubah ya seperti itu. Nah mungkin di sini kelihatannya kita kayak apa ya istilahnya kayak cuman memorinya hemat doang buat apa gitu ya. Nah memang kemarin juga ada komentar mengenai ini gitu ya. Jadi ada yang bilang kalau sekarang tuh zamannya bukan memperkecil zamannya bukan memperkecil memori penggunaan programnya gitu ya. Tapi justru harus memperbesar resource, maksudnya memori mikrokontrolnya yang digedein gitu, kayak misalnya pakai ESP dan sebagainya. Nah, sebetulnya kalau di pemrograman sendiri ya, sebagai contoh saya ngambil contoh di server gitu ya.
Sekarang tuh bahasa server yang lagi naik daun itu namanya bahasa Rust ya. Silakan boleh dicari Rust, di mana ada satu perusahaan itu mengganti dari bahasa Go ke bahasa Rust, itu mereka bisa hemat miliaran rupiah. Cuman mengganti bahasanya aja. Jadi mereka dari bahasa pemrograman Go diubah tuh bahasanya dari servernya itu ke bahasa Rust. Kenapa mereka mengubah bahasanya? Karena bahasa Rust ini jauh lebih ringan dibandingkan bahasa Go gitu. Dan itu mereka bisa menghemat miliaran rupiah. Artinya adalah mungkin ketika proyeknya masih sederhana kayak cuman LED blink doang nggak kerasa ya. Tapi nanti ketika proyeknya sudah kompleks baru kerasa gitu. Baru oh ternyata kalau pakai Android lebih ringan, lebih enak nih, lebih kita programnya masih bisa ditambahin fitur segala macam gitu ya seperti itu. Nah ini perbandingannya ya, ini perbandingan untuk coding Blink berkedip uh, efisiensinya ya. Kalau pakai Arduino, frameworknya itu 902 byte ya, ini perbandingannya. Jadi sekitar 80% lebih hemat gitu ya. Nanti mungkin kalau beda kasus bisa jadi beda ya, nggak mungkin segini gitu ya. Jadi kalau beda case, Bapak Ibu nanti bikin proyek yang berbeda tentunya akan jauh lebih berbeda gitu ya versi hematnya. Seperti itu. Oke, dari sini mungkin kita bisa ambil kesimpulan ya. Arduino ini gampang dipakai gitu ya, tapi boros memori. Karena ada banyak kode tambahan yang sebetulnya nggak selalu kita butuhin gitu ya, si kodenya itu. Nah, API RGCC ini tuh langsung mengontrol hardware gitu ya. Ini lebih ringan dan cepat, tapi lebih sulit diprogram. Nah, jadi Arduino ini berangkat dari kedua itu ya. Jadi kita pengennya Arduino ini sesimpel Arduino gitu ya, tetap mudah dibaca, tapi sekecil dan secepat API RGCC gitu. Ini jargon atau slogannya ya. Arduino itu mudah seperti Arduino, tapi efisien seperti API RGCC ya. Framework bawaannya seperti itu. Nah, ini kami bikin coding test bed ya. Kami menguji gitu ya benchmark karena ada pertanyaan juga Arduino itu bikin memorinya hemat atau bikin cepet nggak sih? Nah kan kita juga perlu ya cepet tuh. Jadi percuma kalau memorinya hemat tapi nggak cepet juga rasanya kurang ini gitu ya. Nah di sini kami bikin coding untuk benchmarking gitu ya. Untuk benchmarking itu namanya untuk ngetes seberapa cepat kode kamu dijalankan oleh microcontroller ya. Seberapa cepat kode Bapak Ibu dijalankan menggunakan microcontroller gitu ya. Nah ini cara ngetesnya gampang ya, tinggal kita masukkan di tengah sini nih, coding yang mau kita tes. Nah coding yang mau kita tes itu adalah coding digital write ya, untuk nyalain lampu, relay segala macam. Nanti kita tinggal debug atau kita print cycle-nya ya. Nanti kelihatan berapa cycle tuh pemrosesan di programnya dan berapa mikrosecond. Mikrosecond itu berarti berapa cepat lah dia menjalankannya gitu ya. Nah kita lihat, ini coding test menggunakan Arduino ya, yaitu menggunakan digital write. Nah, di sini menggunakan digital write 13 high. Ini coding yang ditesnya satu baris saja. Jadi untuk coding digital write, ini tuh nyalain lampu gitu ya. Di Arduino itu cycle-nya 37. Jadi dia menjalankan cycle program itu sebanyak 37 kali gitu. Dan membutuhkan waktu 2,3 mikrosecond. Emang kelihatannya kayak, masih cepat kok. Tapi coba kita bandingkan dengan Arduino. Arduino untuk coding yang sama ya, ini kan LED on gitu ya, coding yang sama sebetulnya dengan digital write. Nah, Arduino itu dari Arduino itu 37, Arduino itu cuma satu cycle-nya. Bayangkan dari 37, Arduino cycle-nya cuma satu, artinya kan cepet banget ya, cepet banget dan kebutuhannya cuma 0,0 mikrosecond gitu ya. Ini berpengaruh banget, apalagi nanti misalkan Bapak Ibu mau ngembangin Arduino untuk robotik gitu ya, khususnya ya untuk proyek yang lain juga kadang kita butuh speed juga gitu. Jadi kayak misalkan nih robot tuh baca sensornya lebih lambat, bisa jadi lebih lambat di Arduino ya karena dia butuh waktu lebih cepat, lebih lama juga untuk pemrosesannya seperti itu gitu. Dan di Arduino itu kita cuma butuh satu kali cycle dengan kecepatan 0,6 mikrosecond. Ini jauh banget ya. Dari 37 ke 1. Dari 2,31 mikrosecond ke 0,06 mikrosecond. Jauh banget gitu ya ininya. Padahal cuma untuk coding nyalain lampu doang. Ya kebayang kalau misalkan makin banyak codingnya kan tentunya makin lemot ya. Kalau misalkan kita punya cara untuk menghemat resource tersebut, tentunya ini akan bikin proyek kita lebih istilahnya, lebih efisien gitu ya, lebih efisien dan lebih lancar lah seperti itu. Nggak mudah ngehang lah istilahnya gitu. Nggak mudah ngehang seperti itu. Nah tentunya Arduino ini punya kekurangan ya dan sangat banyak sekali kekurangannya. Seperti yang saya bilang di awal ini masih beta gitu ya, tapi saya mau kenalin ke Bapak Ibu semuanya.
Ini komunitasnya juga masih kecil gitu ya. Dokumentasi dan dokumennya masih terbatas ya dibandingkan Arduino yang punya komunitas besar besar gitu ya. Tapi saya punya komitmen untuk terus ngembangin si Arduino ini gitu ya. Untuk terus ngembangin, untuk terus support gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti Bapak Ibu mau menggunakan Arduino ini untuk proyek ataupun untuk pembelajaran, itu nanti kami support gitu ya. Sebisa mungkin kami support seperti itu. Walaupun memang komunitasnya masih sangat kecil seperti itu. Kemudian belum tersedia untuk banyak board. Jadi saat ini kami baru ngembangin untuk framework yang di atas GCC Apiar ya, di atas GCC Apiar. Jadi di atas GCC Apiar tuh ada Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega, dan lain sebagainya. Kebetulan sebenarnya ini termasuk board-board yang apa istilahnya, board-board yang paling banyak dipakai ya, dan juga termasuk ke dalam board-board yang biasanya kalau belajar baru pakainya Arduino Uno gitu ya, seperti itu. Nah, terus tentunya karena yang ngembangin cuma satu orang, update dan developmentnya lebih lambat gitu ya. Perkembangan frameworknya bergantung kan pada kontributor yang masih individual gitu ya. Jadi nggak bisa se-update kayak Arduino kan punya officialnya ya, seperti itu. Dan saat ini kurangnya contoh yang kompleks. Kalau misalnya Bapak Ibu nyari proyek Arduino di internet itu udah banyak banget proyek kompleksnya. Tapi untuk Arduino karena memang masih belum banyak gitu ya. Tapi saya lagi ngembangin gitu ya, lagi ngembangin untuk implementasi ke proyek yang lebih kompleks seperti itu. Nah, tapi walaupun seperti itu kita punya PC ya, kami punya PC ingin menjadi solusi modern embedded C++ gitu ya dengan Android. Jadi saya anggap Arduino itu dengan segala kekurangannya itu adalah framework yang jadul gitu ya. Karena banyak banget kekurangan dari Arduino gitu ya. Salah satunya tadi boros, bikin memorinya lebih lambat. Kemudian terkadang ada beberapa fitur yang nggak ada gitu di Arduino gitu ya. Sebagai contoh mungkin kayak serial dan lain sebagainya yang kadang nggak ada interruptnya di Arduino. Nah di Arduino itu ada gitu ya. Jadi ada beberapa fitur apa ya istilahnya nggak maksimal lah. Kalau kita pakai Arduino terkadang kita susah nyari karena kita apa ya terbelenggu dengan aturan yang sudah dibikin sama frameworknya gitu ya. Terkadang nggak bisa kita maksimalkan potensi yang ada di mikrokontrolernya seperti itu. Nah, seperti yang tadi udah disampaikan sama Pak Bebiansa, Arduino itu memang dibikin oleh Hernando Bragan dan dia adalah mahasiswa S2 desain ya di Pria Italia gitu ya. Dan saya kurang tahu juga, saya nggak bisa ngejat, tapi setahu saya rata-rata mahasiswa desain itu mereka lebih fokus ke apa ya, lebih condong ke karena kan tujuannya untuk bikin proyek interaktif desain ya, kayak bikin lampu-lampu interaktif gitu ya. Pokoknya untuk interaktif desain, sebetulnya bukan untuk production ke industri gitu. Jadi rata-rata makanya proyek Arduino rata-rata ada juga isi yang pakai untuk industrial, tapi rata-rata sebetulnya nggak industrial seperti itu. Nah, harapannya adalah Arduino ini sebagai modern embedded C++ gitu ya, kita pengen kodenya jadi lebih bersih dan juga lebih ekspresif ya. Jadi sintaknya tadi lebih mudah dibaca dan ditulis. Sebagai contoh, kita lebih mudah memahami LED titik on ya, berarti kan LED dinyalain on gitu ya, dibandingkan kita memahami digital write kan. Digital write apa sih gitu ya? Digital write nulis apa sih maksudnya? Kadang saya juga suka bingung tuh sama beberapa perintah-perintah yang ada di Arduino gitu. Ini maksudnya untuk apa gitu. Tapi kalau di Arduino kita ekspresif ya dan juga lebih bersih. Kalau mau nyalain ya LED on gitu. Kalau matiin LED off gitu. Nah, terus penggunaan memorinya lebih optimal ya, tadi udah dijelaskan, lebih efisien dibandingkan Arduino standar gitu, seperti itu. Mudah untuk di maintenance gitu ya. Jadi struktur kodenya memang dibikin udah lebih teratur gitu ya, dan mudah untuk dikembangin gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah, ini tuh yang penting ya, type safety itu maksudnya apa ya? Type safety itu terkadang kita nulis kode itu kan kita suka ini ya, salah satunya adalah kita suka bingung nyari error gitu, walaupun sebenarnya sekarang udah ada AI ya. Tapi terkadang kita juga suka bolak-balik nih nyari error gitu ya. Di mana sih ini errornya gitu ya. Itu tuh sebetulnya disebabkan karena kita kurang kuat, kurang aman dalam menulis tipe data ya khususnya gitu ya, atau menulis struktur kodenya gitu ya. Jadi ketika ngecek itu susah gitu. Nah, itu yang bikin biasanya pemrograman yang asal bikin codingnya gitu ya, itu biasanya cenderung susah untuk ngecek error tuh ada di mana, karena memang codingnya dibikin nggak aman dari awal gitu ya. Terus tentu yang berikutnya adalah performance lebih baik ya, codingnya lebih cepat dan lebih efisien. Tadi di slide sebelumnya udah saya kasih tahu benchmarkingnya ya. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau nyoba sendiri ngetes kecepatannya, bisa juga pakai contoh coding yang tadi udah saya share gitu ya. Nah, terus berikutnya adalah patternnya lebih konsisten. Jadi standar penulis codingnya tuh
diharapkan mimpi saya itu seragam gitu ya, across project gitu ya. Kita nanti rencananya pengen bikin SOP juga ya. Karena gini, biasanya kalau udah di perusahaan gitu ya, yang sering terjadi adalah orang bikin kode itu cenderung ngasal. Maksudnya ngasal tuh udah semaunya dia gitu ya. Nah, sebetulnya ya sah-sah aja kan. Kadang kita mikirnya ya udah yang penting jalan lah, yang penting projectnya jalan, robotnya jalan, sistemnya jalan gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika sebuah program tidak dibikin menggunakan SOP atau standar penulisan kode, itu terkadang nggak bisa diwariskan ya. Seperti yang saya bilang, nggak bisa diwariskan. Jadi nanti junior yang melanjutkan codingnya ya, misalkan amit-amit lah ya, misalkan Bapak Ibu ada yang kerja di perusahaan sebagai programmer C++ misalkan, kemudian keluar dari perusahaan tersebut, misalkan dipecat atau segala macam ya. Nah, si coding ini tuh nggak bisa dilanjutkan atau nggak bisa dilanjutkan oleh nanti karyawan baru yang akan ikut gitu ya, karena nggak ada standarnya gitu. Nah, itu yang sering terjadi. Jadi harapannya Arduino ini punya pattern atau punya standar penulisan kode yang seragam. Sehingga nanti kalau ada orang yang mau ngelanjutin gampang gitu ya, karena strukturnya udah jelas dan udah ada standar penulisan kodenya. Seperti itu. Saya sama sering nemu kode-kode yang ada di internet yang harusnya proyek Arduino itu kadang penulisannya itu nggak standar dan kadang semaunya gitu ya, semaunya gitu. Kadang kayak tipu datanya ada yang pakai bat, ada yang INT gitu ya, ngacak-ngacak lah. Kadang itu bikin kita bingung juga gitu ya nulisnya. Terkadang juga nggak ada dokumentasi segala macamnya, sehingga pada akhirnya itu makan waktu ya. Jadi codingnya daripada kita ngedit coding yang orang lain nggak jelas gitu ya, ya lebih baik kita bikin coding sendiri gitu, bikin coding sendiri dari awal. Itu kan makan waktu lagi ya, seperti itu. Nah, oke. Ini kami sempat bikin postingan di grup Facebook ya. Karena kan Arduino ini kita mengawali Arduino ini untuk microcontroller yang memorinya masih terbatas ya. Kayak contoh ATmega 328, ATmega 2560 ya. Pokoknya apa ya istilahnya microcontroller yang kayak Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega itu kan microcontroller yang istilahnya memorinya masih kecil lah dibandingkan dengan sekarang ada STM32, ada ESP dan sebagainya. Nah, saya tuh nanya sih ke mereka, ada nggak sih yang masih pakai microcontroller tersebut gitu ya? Takutnya saya udah ngembangin nih. Maksudnya kalau untuk pembelajaran ya saya tahu banyak ya. Sampai sekarang yang pakai Arduino Uno, kalau untuk pembelajaran di sekolah masih sangat banyak sekali gitu ya. Tapi yang saya tanyakan tuh untuk industrial gitu ya, untuk di apa ya, di industri gitu ya, di produk gitu ya seperti itu. Masih ada nggak sih yang pakai gitu ya untuk industri, untuk produk? Nah, ternyata setelah saya lihat-lihat ya, baca komentarnya, ternyata alhamdulillah masih banyak gitu ya. Takutnya kenapa? Ya buat apa saya ngembangin framework yang orang lain udah nggak ada pakai gitu. Si hardware-nya udah nggak pakai kan buat apa juga gitu ya seperti itu. Ini kan ibaratnya kayak misalkan eh, Windows 10 gitu ya, atau Windows 10 misalkan, terus ada yang bikin OS untuk prosesor Core i3. Tapi misalkan Core i3-nya udah nggak ada yang pakai ya, buat apa juga gitu ya. Nah, ini sama juga. Ini saya nanyain gitu ya. Dan ternyata masih banyak gitu ya. Ini contohnya Mas Chandra ya, Pak Chandra. Dia masih menggunakan ATmega ini dan ATmega 8 karena katanya sistemnya tidak butuh fitur yang hebat gitu yang dimiliki ESP dan 32 gitu ya. Dan ternyata masih full protected gitu ya. Terus ada juga Pak Isnan gitu ya. Dia masih menggunakan ATmega 8 yang masih kecil gitu ya. Kemudian juga bahkan ada yang udah dijalankan ke industri ya, maksudnya untuk produk bertahun-tahun 24 jam on, ini dia masih menggunakan ATmega 328 gitu ya. Artinya ternyata masih banyak nih yang pakai hardware ini gitu ya untuk industrial gitu ya. Dan mereka memang rata-rata sebetulnya masih menggunakan pemrograman zaman dulu ya istilahnya, masih menggunakan Ampere GCC gitu. Nah, ada juga yang udah diterapkan ke panel seperti ini pakai ATmega 8. Ternyata masih banyak juga gitu ya orang-orang yang menggunakan hardware tersebut. Artinya ya udah ya kita kembangin aja, kita selesaikan Arduino-nya gitu ya. Arduino-nya ya, kita selesaikan Arduino-nya. Harapannya nanti di masa depan gitu ya, ini juga bisa kalau udah selesai ya, rencananya kalau udah selesai di Arduino versi Arduino ya harapannya mungkin kita bikin juga untuk ESP gitu ya, ESP32 dan sebagainya. Nah, mungkin ini terakhir ya sebelum nanti ke Pak Febiansa untuk prakteknya. Di sini tujuan awal gitu ya, karena ini baru banget, masih beta, baru lahir tahun ini. Jadi harapannya kita pengen sih PC kita cukup Arduino ini ada yang pakai gitu ya, ada yang menggunakan gitu ya, cukup ada yang pakai aja. Nah, salah satunya mungkin nanti saya akan coba bikin tutorial di YouTube gitu ya, menggunakan Arduino
Kayak misalkan bikin proyek pakan ikan otomatis atau sistem penyiraman otomatis ataupun monitoring hidroponik segala macamnya. Pokoknya yang lagi populer ya, kayak mungkin yang kemarin tuh yang lagi rame tuh untuk deteksi racun MBG gitu ya. Itu juga sebenarnya kita bisa bikin pakai Adulet gitu ya. Dan banyak proyek yang lainnya. Bahkan kita sebenarnya bisa nerapin machine learning ya. Adulet juga nanti kita bisa kembangkan ke machine learningnya gitu. Jadi lebih lebih presisi itu bisa. Nah, yang kedua adalah, nah ini sebenarnya kalau kemarin kita masih ragu-ragu ya. Kalau sekarang kita udah ada harapan. Kemarin saya udah menghubungin Pak Lawrence Adam. Pak Lawrence Adam tuh yang punya Nusabot ya, yang punya IoT kelas IoT. Nah, saya pengen nanya ke dia kemarin ngejapri aja gitu. Dari Nusabot bisa nggak sih ngasih uang untuk hadiah gitu ya, untuk perlombaan. Nah, dari mereka bisa gitu ya. Tinggal nanti istilahnya dari mereka bisa, tinggal nanti kami nyedain mau seperti apa gitu. Jadi untuk lomba ini, walaupun mungkin saya nggak bisa janji 100% dulu ya ke Bapak Ibu semuanya, tapi apa istilahnya, ini kemungkinan besar di tahun depan lah ya, rencananya di tahun depan akan diadakan lomba Ardlet. Dan ini online ya, rencananya online. Kita kalau online ini berarti Bapak Ibu yang ada di Indonesia di bagian manapun gitu ya, Kalimantan, Papua, NTT gitu ya, pokoknya yang jauh-jauh itu tetap bisa ikutin gitu ya. Jadi nanti bisa mengikuti siswa-siswinya ya, siswa-siswinya bisa mengikuti kompetisi ini seperti itu. Yang mana nanti akan menggunakan Android. Kemarin saya udah menghubungin Kang Adam ya, Pak Lawrence Adam di Alindo Sabot. Dari mereka bisa untuk sponsornya, tinggal nanti saya bikin proposal segala macam. Dan yang terakhir adalah kerjasama dengan guru dan dosen gitu ya. Termasuk salah satunya saya diajak ke sini sama Pak Febriansa itu tujuannya ini gitu ya. Jadi untuk memperkenalkan, karena Bapak Ibu ini kan yang istilahnya yang akan mengajarkan ke anak muridnya gitu ya. Harapannya mungkin bisa kita kenalkan dulu ya, walaupun mungkin belum bisa diajarkan secara langsung. Setidaknya Bapak Ibu bisa punya pengalaman lah ya untuk menggunakan Adlet ini. Mungkin seperti itu aja dari saya untuk materinya. Ini mau langsung ke praktikum atau mau tanya jawab dulu Pak Febriansa? Mungkin tanya jawab dulu ya. Oh ya, silakan. Jadi mungkin dari guru-guru yang ada di sini ataupun peserta yang ada di sini pengen bertanya mengenai framework yang Pak Ajang buat ini nih. Apa sih kelebihannya, apa ininya segala macam ya. Habis itu nanti sesi berikutnya itu saya yang ini, karena nanti saya akan mencoba mempraktekkan satu pakai alat ya yang Anda lihat di layar saya yang satu ini ya, yang lampunya berkedip, itu secara langsung nanti kita coba pakai Arduino, kita coba dengan Arduino, program Arduino.h yang biasa ya, yang core biasa sama yang menggunakan Arduino. Dan nanti juga ada sesi saya akan coba pakai simulator gitu. Simulator yang saya pakai ini adalah simulator Proteus. Nanti kalau yang pengen dapatkan file setup Proteusnya, nanti saya kirim di grup ya, di grup Robotika, linknya sama library-nya supaya Anda sudah tinggal nyoba saja gitu. Kalau Arduino IDE-nya kan sudah pasti punya ya, tinggal download dari Arduino.cc, download softwarenya aja gitu. Oke, kita buka sesi tanya jawab aja dulu ya Pak Ajang ya. Siapa tahu silakan, Pak. ada yang mau bertanya, boleh resign atau diketik di chat juga boleh, silakan. Silakan rekan-rekan semua. Dari Pak Dodi mungkin mau bertanya, silakan Pak. Mungkin kan bertanya apa kelebihan Arduino ini mungkin ya. Gitu. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau cara menginstalnya mungkin Pak Ajang, sebelum saya ini kan. Sebenarnya gampang nggak sih nginstal framework ini di Arduino IDE kita? Oh, sebetulnya gampang. Kalau di Arduino IDE yang versi 2 itu lebih gampang lagi. Bentar, saya coba buka dulu ya. Karena dia itu kan hanya library ya, jadi tinggal dicari aja gitu. Karena dia juga udah terdaftar ya di library resminya Arduino. Artinya kalau udah terdaftar aman gitu ya dipakai gitu. Bentar. Nah, silakan Bapak Ibu bertanya, jangan malu-malu. Ini Iya. biar rasa manfaat ilmu pengetahuannya kena apa namanya betul-betul manfaat sekali. Silakan Bapak Ibu.
Nah, ini udah. Nah, sebenarnya di Papomio juga udah terdaftar ya. Jadi kalau ada yang pakai selain Arduino IDE gitu, misalkan pakai PS Code itu sebetulnya udah ada gitu ya, udah ada di sini. Oh, di PS Code juga bisa dimasukkan ya, Pak Bisa Ajeng ya? pakai Papomio, Pak, betul bisa. Oke. Udah terdaftar juga. Nah, sebentar. Nah, mungkin kalau misalkan untuk di Arduino IDE ini cukup saya pakai yang versi 2 aja ya, Pak, untuk demonya. Boleh, Pak. Nanti juga saya pakai versi 1 biar yang lain juga lihat. Oke. Nah, kalau di Arduino IDE versi 2 gitu ya, misalnya kita mau nambahin Arduino Lite ya. Nah, boardnya tentu kita pakai yang support dulu ya. Kayak misalkan saya mungkin pakai Arduino Uno. Nah, pakai Arduino Uno. Di sini ini ada coding. Bentar, saya bikin use case dulu. Ini Nah. pelatihan sambil itu ya Pak Yang ya. Ini pelatihannya akan dilakukan atau workshopnya ini 5 kali ya rekan-rekan semua ya, peserta workshop. Kita akan mengadakan 5 kali pertemuan setiap hari Kamis malam ya. Dan yang mengikuti 5 kali itu akan diberikan sertifikat dari kelas robot ya, dari Pak Ajang gitu. Ya. Berarti Pak Ajang sudah nyiapin absen ya? Saya lupa kasih tahu. Oh ya, nanti Saya saya lupa. nanti pas Pak Febri ini saya coba bikin dulu. Ya, bikin ini aja Pak untuk Giprom aja mungkin ya Pak? apa? Giprom atau mau langsung Boleh ke sini? Gipom aja boleh. Gipom. Oke. Itu aja Pak, minta nama sama apa yang biasanya nama aja ya biasanya atau Nama, asal email, sekolah. Asal Iya, sekolah email. Oke. Nama, email, asal sekolah sama email. Biasanya kan ada nama itu. Oke. Oke. Nah, ini kalau mau nambahin, kalau di Arduino versi 2 itu tinggal ke sini ya. Ini ada beberapa menu, nah tinggal ke sini, ke Library Manager, karena ini udah terdaftar Arduino, tinggal cari Arduino aja. Nah, saat ini udah ada versi 1.4 ya, tapi masih dikembangkan lagi. Nah, ini punya saya udah ada. Ini kan kayaknya peserta lagi bingung juga ya. Dipraktekkan aja kalau mau tadi Ya, nanti nanti dipraktekin langsung di alat saya, Pak. Ya. Mas, yang saya sudah diinstal, jadi biar Pak Ajang yang. Nah, gimana Pak Ajang? Biar. Ya. Apa? Ya, kalau buat tambahin sebenarnya tinggal buka Arduino IDE aja. Di sini saya pakai Arduino versi 2 ya, Arduino IDE versi 2. Buat nambahin simple tinggal ke sini nih ke Library Manager. Nah, ini kan ada Library Manager ya, icon, kemudian tinggal cari Arduino. Nah, kemudian tinggal klik install. Udah gitu aja untuk nambahin. Habis itu ya bisa dipakai gitu ya Arduino-nya. Kalau di pemrograman sendiri, kalau misalkan ini udah keinstall gitu ya, versinya udah berhasil, nanti di sini sebenarnya tinggal tulis Arduino aja sih. Kayak gini. Ini nanti mungkin lebih lengkapnya sama Pak Febrian saya. Arduino udah. Paling nanti strukturnya kita menggunakan yang ini gitu ya. Nah, gini. Ya. Udah. Ya, kalau udah install bukan setup sama loop lagi Pak ya. Sudah INT main gitu ya. INT main kita pakai. Betul, seperti itu. Terus ya, di GitHub juga ada kan Pak? Tinggal di ini mungkin bisa tunjukkan GitHub-nya. Betul, di GitHub juga ada. Nah, ini nih. Kalau mau download di GitHub zip-nya boleh. Ini biasanya dapat yang versi baru ya. Ini saya kirimin linknya juga ke chat Zoom. Nah, kalau di GitHub ini juga ini resmi untuk ininya ya, untuk dokumentasi atau reponya gitu ya. Repositorinya tinggal di download zip aja. Kalau mau manual ya, mau manual nambahin bisa download zip-nya. Nah, nanti di Arduino tinggal ke Sketch, include library, kemudian add zip library. Ini kalau manual. Kemudian tinggal dicari aja tadi Arduino library-nya ya. Ini nggak perlu diekstrak ya, filenya itu .zip. Nggak perlu diekstrak, tinggal kita klik kemudian kita open. Nah, udah seperti itu aja sih cara installnya. Jadi dia mirip seperti library, tapi sebenarnya dia framework ya Pak ya. Betul, dia secara perintah ini. Betul, strukturnya dia memang library sih, tapi secara isi dalamannya itu menggantikan core dari Arduino. Jadi kita udah nggak pakai lagi
perintah-perintah dasar dari Arduino-nya seperti itu. Jadi saya berharap workshop sebanyak 5 kali ini, nanti kan setiap pertemuan ada temanya ya, ada tema. Misalnya hari ini kita pengenalan digital input output gitu ya. Nah, apa aja perintah-perintahnya untuk digital input dan output ini? Nanti saya tunjukkan. Minggu depan kita masuk lagi ke tema yang berbeda. Tujuan kita mengadakan 5 kali workshop itu adalah biar rekan-rekan peserta workshop ini mendapatkan pengalaman full penuh gitu ya, untuk mendapatkan berita-berita. Nanti misalnya bagaimana komunikasi serialnya gitu, bagaimana PWM, mengaktifkan PWM. Dan satu lagi kelebihan kalau kita pakai Arduino, kemarin tuh Pak Jan sempat bilang di Arduino kita bisa interrupt ya Pak Jan ya. Betul, bisa interrupt Intrap. di Nah, word karena lagi. kalau kita pakai Arduino.h atau core-nya Arduino tidak punya interrupt. Interrupt serialnya saja berada di dalam void loop gitu. Jadi serial available kayak gitu tuh. Padahal kalau dulu saya bermain microcontroller zaman dulu ya, interrupt itu bisa berada di luar dari sistem. Jadi ada interrupt timer, ada interrupt eksternal, dan ada interrupt serial. Gitu. Makanya pada saat saya bermain Arduino itu saya seperti terbatasi, tidak bisa ngapa-ngapain gitu, ikutin aja gitu. Nah, alhamdulillah ini ada Arduino buat rekan-rekan semua yang pengen belajar. Ini kesempatan 5 kali pertemuan, dapat sertifikat, dan free gitu, gratis diberikan oleh Pak Ajang. Dan mudah-mudahan ada lombanya itu yang targetnya nanti. Terus Pak Ajang, give up-nya bisa dijadikan kontribusi ya. Kalau nanti rekan-rekan guru atau yang ada di sini pengen menuliskan apa istilahnya dia mau berkontribusi, bisa lewat give up Pak Ajang tadi itu ya. Betul, kalau nanti mau apa ya, nambahin fitur gitu ya, fitur apa gitu, itu bisa kontribusi nanti. Di GitHub yang ini ya, di GitHub yang ini. Give up yang tadi ya Pak Ajang ya. Betul. Ya, karena saya lihat kan belum ada yang memberikan kontribusi ya. Nanti kita coba, mudah-mudahan dengan adanya workshop ini, peserta punya ide Pak, gitu, punya ide apa, nanti kita, seperti tadi saya bilang ya Pak ya, Pak, saya pakai aktifnya low, kok beritanya jadi agak aneh ya gitu. Kayaknya gitu, Pak Ajang harus coba gimana nih konsepnya. Gitu. Nanti bisa kita diskusikan lagi Pak Ajang. Yap, betul Pak. Siap. Oke, yang lain silakan. Mau bertanya? Mungkin ini karena baru Pak Ajang, karena saya yakin ini mereka baru melihat kok pemrogramannya sedikit berbeda gitu ya. Sedikit berbeda. Kalau yang sudah bermain dengan microcontroller zaman dulu sih sebenarnya ini sedikit membantu gitu ya, sedikit membantu karena fitur-fitur yang ada di zaman dulu itu sekarang sudah aktif, bisa dipakai di Arduino ini gitu. Sangat-sangat membantu sekali sebenarnya. Kalau dari susunannya mirip ini ya, MicroPython ya Pak Ajang ya? Ya, untuk apa ya? Ya idenya memang dari MicroPython sih. Oh, Kayak idenya dari MicroPython. Digital, laid on itu dari MicroPython. Read dari MicroPython. Betul. Silakan rekan-rekan yang lain. Ini Ada yang mau bertanya? Pak Didik nih Pak, silakan Pak. Silakan Pak Didik. Oke, malam Mas Febri dengan Pak Ajang, izin Pak Dodi juga. Mohon izin saya dapat linknya itu dari Pak Dodi ya untuk link Zoom meeting ini. Saya itu masih pemula banget nih kalau masalah Arduino, cuman lumayan sering ngulik sendiri gitu ya. Saat ngulik Arduino itu misalkan kita upload nih ke botnya gitu, ternyata nggak jalan gitu. Tapi begitu saya ganti hardware-nya itu jalan, berarti kan masalahnya mungkin ada di memori hardware-nya, seperti itu Mas ya. Yang mau saya tanyakan itu, apakah dengan Arduino ini berarti meminimalisir seperti itu? Sama yang kedua tadi Pak Febri bilang ada simulator gitu ya, atau apa Arduino yang software gitu ya untuk simulasi, itu boleh tahu linknya apa?
Sama kan saya cukup tertarik nih dengan materi ini. Ada grupnya nggak gitu yang bisa saya gabung gitu untuk tahu info lebih lanjut. Terima kasih, itu aja. Oke, silakan Pak Jang dijawab terlebih Oke. dahulu. Ya tadi kendalanya ada ini ya, ada apa ya? Sebentar saya mau nunjukin sesuatu sih. Ada apa namanya? eh Sebetulnya kalau memang hardware-nya rusak gitu ya, itu mau pakai Premok apapun sebetulnya tetap nggak akan bisa bantu ya. Maksudnya tetap apa ya istilahnya? Tetap akan sama aja gitu mau pakai Arduino kalau memang hardware-nya yang rusak gitu ya. Nah, tetapi sebentar. Oh, saya tuh punya nah kalau misalkan soal presisi mungkin Adroid bisa ngebantu. Ya, ini mungkin saya mau coba share aja. Nah, jadi kalau misalkan masalah hardware-nya yang rusak gitu ya, itu ya yang dibenerin harus hardware-nya sih bukan codingnya gitu ya. Maka kita perlu analisis dulu sih yang rusak tuh apanya. Nah, tetapi kalau seandainya kurang presisi gitu ya, itu Android bisa ngebantu ya. Ini contohnya salah satunya adalah push. Push ini coding untuk membaca salah satunya ya. Sebenarnya bisa untuk banyak nantinya. Salah satunya adalah bisa untuk digunakan untuk membaca sensor jarak ya ultrasonik gitu ya, yang menggunakan HCSR04. Nah, biasanya yang terjadi adalah di HCSR04 itu adalah biasanya kurang presisi ya. Si apa tuh namanya? Si pembacaan sensornya itu suka naik turun, kurang presisi. Nah ini kalau pakai Arduino bisa bisa lebih presisi. Ini contohnya, ini pakai Arduino tuh kita cuman beda di satu angka ya. Ini 13 ke 14 atau 14 ke 15 gitu. 15 ke 13. Jadi cenderung lebih kecil. Jadi kalau misalkan ada sensor nih menggunakan contoh ultrasonik lah ya. Itu pembacaannya naik turun, nah di Arduino bisa diminimalisir. Beda dengan menggunakan Arduino ini saya coba 2 kali. Nah, kalau di Arduino tuh lumayan naik turunnya lumayan lumayan gede tuh. Nih dari 4 langsung ke 11, dari 8 ke 4, dari 5 ke 8. Jadi cenderung kurang presisi gitu. Kalau menggunakan coding bawaan yang di Arduino ya. Dari 3 langsung ke 10 tuh, jauh banget. Ini kan artinya coding Arduino itu bawaannya dia udah naik turun gitu. Jadi kalau misalkan ada sensor yang bermasalah pembacaannya, khususnya untuk yang ini ya, untuk kasus yang ini, untuk kasus yang ultrasonik, ini kita bisa atasin dengan Adulaid gitu ya. Dari yang lumayan jauh banget nih, dari 0 ke 4, 3 kan, dari 4 ke 8, 5 ke 8, 4 ke 11 tuh. Nah di Adulaid itu bisa diminimalisir. Jadi pembacaannya sekarang jadi lebih, apa ya, lebih ringan, lebih presisi lah, lebih stabil gitu dari 13 ke 14 gitu ya. Nah ini penting banget ya karena ini kalau sensor itu kita nanti yang diambil udah presisi ya. Kita pengen sensor yang kita pakai itu nggak terlalu banyak naik turun gitu ya. Pengennya linear kan. Nah kalau pakai Android itu bisa bisa lebih ini karena kita menggunakan timer yang berbeda dengan yang dipakai sama Arduino gitu ya. Jadi nanti si pembacaannya jauh lebih stabil ya. Jadi kalau ada sensor nih misalnya ketemu nih, udah ngoding pakai Arduino, sensornya kok naik turun terus nih. Nah coba pakai Arduino, siapa tahu bisa lebih presisi atau bisa jauh lebih stabil. Ini saya udah coba ya. Jadi kalau di Arduino tuh lumayan presisi tuh ya, lumayan naiknya cuma satu lah. Dari 14 ke 15 kan cuma satu, 13 ke 14. Kalau Arduino tuh lumayan jauh tuh, 4, 11, 5, 8 dan sebagainya. Ya, karena kan itu akibat cycle yang terlalu panjang, Pak. Ya Gitu. terlalu Terlalu di panjang. Jadi muter-muterin terus. sensitivitas sensornya menjadi telat pembacaannya. Yap, betul Pak. Gitu paling. Oh, oke. Mengenai jawaban simulator nanti selama tadi Pak siapa Pak? Pak Didik Didik ya. Kalau Pak Didik ada di grupnya Robotika, tenang nanti habis workshop ini langsung saya share semua kebutuhan untuk melakukan simulator dengan melakukan percobaan Arduino dengan simulator protesnya. Gitu. Tenang aja Pak. Disupport habis Pak dari kita. Siap Pak, siap. Terus pertanyaan ketiga apa tadi Pak Jan? Apa ya? Apa tadi Pak Didik? Saya nggak hafal Pak Didik, maaf ya Pak. Maaf. Udah sih itu benar. Jadi Oh, kan ya. minta itu Pak, grupnya Abdullah. Oh ya, Dulet ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Ada komunitasnya. Ada komunitasnya kalau mau ini. Nanti saya share ke Zoom ya, bentar. Oke, 3 pertanyaan sudah. Yang lain silakan. Oh, di grup di chat ada tuh Pak dari Pak Rudi walaupun sudah saya jawab ya.
Jadi Pak Budi bertanya, jadi intinya merubah bahasa programnya, tidak merubah hardware dalam pemakaiannya untuk Uno, Nano, dan Mega itu. Gimana Betul. Pak jawabannya? Ya, hardware-nya tetap pakai Uno, Nano, Mega, dan lain sebagainya gitu. Tetap pakai T-Mega. Terus juga software-nya juga nggak diubah, tetap pakai Arduino IDE. Yang diubah sebenarnya Premok ya. Kalau bahasa itu sebetulnya masih menggunakan bahasa C++. Tapi Premoknya diubah. Yang awalnya menggunakan Premok Arduino. Nah, iya betul seperti Pak Febri, Arduino.h sekarang menggunakan Premok Ardulet seperti itu. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Ya ini ada, tapi grupnya juga sekarang bahasanya mulai OOT ya. Kalau saya lihat mulai jarang bahasa Ardulet. Tapi ini saya share aja linknya, siapa tahu mau join, silakan. Oke, kalau tidak, karena takut waktunya panjang nih Pak, Ya, silakan Pak. kayaknya saya langsung share saja. Yang pertama mungkin saya pakai yang hardware ya Pak ya. Yang Ya, hardware ini kan di hardware di ini ya nanti di pin aja ya kalau pengen lihat hardware-nya. Jadi hardware-nya ini saya share dulu ini saya. Apa ini? Ini laptopnya ada di bawah sih. Putus saya ya? Saya putus nggak panjang itu? Nggak ya, nggak. aman Pak. Saya share dulu ya. Sorry, saya share dulu. Oke. Nah, oke. Pemrogramannya kelihatan nggak Pak Jam? Ya, oh Pak, ini BTW ada dari Yadika Sumedang nih. Oh, Salam kenal ya. Pak, saya Sumedang juga. Silakan dijawab Jadi dulu Pak, kalau apa? di grup katanya boleh saran dibuatkan grup untuk kegiatan workshop ini saja. Mungkin kalau gabung ke grup ini aja mungkin Pak, di grup yang SMK itu. Oh, robotik. Boleh, boleh. Pak Dodi kita punya itunya ya, tunggu sebentar. Ya, Eh, nggak apa-apa nanti kolaborasi aja. Saya ya, masukkan ke grup ini, komunitas robotika, bisa juga ke itu Ardulai juga. Jadi ada ya, namanya kombinasi aja nggak apa-apa. ya, ya. Saya share ya Pak ya, yang punya yang Ah, komunitas kita. nggak apa-apa, taruh di grup aja biar mereka Ya, nanti masuk nah situ. ini Ya, yang barusan saya share di chat Zoom, itu grupnya komunitas robot SMA SMK ya. ya, SMK ya. dan SMA seluruh Indonesia gitu. Silakan Ah, kalau mau gabung karena rencananya kami akan mengadakan workshop di grup ini gitu. Terus apalagi itu Pak oke. Ajang? Akan Bapak Ibu, memang tidak semua sekolah Yadika ini yang ikut ya. Mungkin nanti suatu saat ada. Karena apa? Kita sudah mengajarkan Raidunu udah lama. Mereka sudah bisa ini. Cuman ini kan agak beda gitu loh kan. Nah, nanti suatu saat kan pasti ada buat perbandingan lah. Ya, Arduino IDE sama Ardulite-nya itu nanti. Sehingga mereka paham betul. Untuk sementara ini kan perkenalan. Mereka agak apa namanya agak ragu ya kan. Nanti suatu saat kan 5 kali pertemuan, otomatis nanti eh, semua yang ada di online ini nanti akan tahu mana yang harus apa perkembangan teknologi saya bilang tadi adalah sangat cepat sekali ya, sangat cepat, sangat cepat, sangat cepat. Karena sekarang kita pun sama pembelajaran Arduino itu sangat 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 kompleks ya. Apalagi terus ada ini Arduino, nah itu gak apa-apa. Itu apa namanya membuat perbandingan ya. Mana yang lebih akurasinya lebih bagus dan tidak memakan memori yang banyak, nah itu penting sekali. Memang betul akan memperlambat kalau memori banyak dipakai juga memperlambat. Tapi kalau diringkas seperti di Adulat ini, ya kayak dijajal juga. Oh iya, ternyata Adulat lebih lebih apa?
tidak banyak memakan memori, ternyata apa namanya begitu nyala kecepatannya juga bisa di ini gitu loh. Itu kuncinya. Oke, Jadi Pak Dodi. ya silakan lanjut Pak. Kita lanjut ya Pak Dodi ya. Jadi Ya. rekan-rekan semua, ini nanti Pak Ajang tolong form absen ya Pak, ditanya juga di form absennya. Oke, siap Pak. Nah, Saya sebutkan. buat rekan-rekan tadi GitHub ini yang saya klik. Di GitHub sebenarnya kita bisa mendapatkan apa istilahnya bentuk bentuk penulisan kerangka pemrogramannya ya. Yang di sini dilihat bahwa di baris awal itu sudah ada memasukkan library Arduino.h-nya. Nah, ini core-nya ini. Kalau Arduino.h itu kenapa tidak muncul? Karena dia sudah tertanam di Arduino IDE-nya. Ya, itu bedanya ya. Kalau Arduino.h itu sudah tertanam di Arduino IDE-nya. Artinya dia sudah langsung mengenali. Nah, Ardulite ini kan tambahan ya, tambahan yang kita tambahkan ke dalam Arduino IDE asli gitu ya. Sehingga kita wajib memasukkan Ardulite.h ini dengan menuliskan include gitu ya. Nah, ini nanti di GitHub-nya silakan dibaca dilihat kerangkanya. Saya langsung fokus saja membuat pemrogramannya ya. Pak Ajang kalau menaikkan fontnya itu pakai apa ya? Saya ini kalau yang dua jarang pakai. Oh iya, garis Control plus Pak, coba. Control plus ya. Tunggu sebentar ya rekan-rekan ya. Iya deh. Supaya kelihatan Pak Ajang. Nah, Siap Pak. oke. Jadi di sini rekan-rekan, saya punya modul bentuknya kayak gini. Ya. Nah, ini modul saya. Ini modul yang bukan buatan saya ya. Saya biasanya pakai ini buat latihan ke siswa-siswa karena kalau belajar merangkai itu bisa sendiri gitu ya. Sedangkan saya itu lebih senang fokusnya ke pemrograman gitu ya. Sehingga saya selalu beli modul-modul yang sudah siap pakai. Jadi ini modul yang tinggal ditanamkan atau dilengketkan dengan, jadi dia ini plug and play ya, tinggal dilekatkan dengan Arduino Uno dan dia sudah cocok, sudah tinggal pakai gitu ya. Nah, di sini LED-nya itu di D13, LED yang warna biru. LED yang warna merah itu D12 gitu ya. Terus di sini juga ada button ya, button 1 itu di D2 dan button kedua, push button kedua itu D3. Selanjutnya juga di modul ini ada SHT11 ya. Di HT11 ada analog. Ini analog ya. Ini inputan analog, ada buzzer itu di D5. Jadi ini lengkap semuanya untuk sekedar basic pemrograman ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemrogramannya. Bagaimana pemrogramannya? Yang pertama mungkin saya perlihatkan dulu, biasa ya. Kita kalau belajar modul Arduino, yang pertama pasti belajar output dulu. Nggak mungkin dia belajar input. Belajar output dulu yang kita pelajari. Karena kalau input itu nanti butuh output gitu. Nah, di sini pemrogramannya yang biasanya kalau kita kan biasanya pemrograman Arduino itu kalau untuk menghidupkan lampu atau istilahnya blink ya, blink atau bahasa Indonesianya kedip, itu kan standar kita lihat di example-nya itu bentuknya seperti ini. Ya. Kita lihat yang berwarna saja ya. Nah, ini kan standar kita biasanya. Voice setup, di dalamnya pin mode, terus LED boolean ini kan pin yang akan kita pakai sebagai outputnya. LED boolean ini pin 13 yang sudah tertanam, sama seperti Arduino.h ya. Jadi dia sudah tertanam di pin 13. Jadi sudah tidak perlu diinisialisasikan lagi. LED boolean itu dia tahu itu adalah pin 13. Tapi kalau Anda ingin mengganti, ya ini harus diganti dengan angka pinnya. Misalnya Anda pakai pin berapa. Nah, kita fungsikan modenya sebagai output. Terus ada point loop.
Di mana di void loop ini kita mengisikan 4 baris program. Pertama digital write pin output tadi berapa, misalnya pin 13, terus kita kasih logic high, terus kita kasih delay ini menunda, terus kita kasih perintah yang sama lagi digital write pin 13 tadi ya, pin output tadi dengan memberikan logic low dan kita delay. Ini kan standar ya, standar. Nah, sebenarnya setelah kita menginstal Ardulite, sebenarnya Ardulite juga punya example ya Pak Ajang ya. Ya, jadi setelah Anda menginstal Ardulite juga punya example nih. LED blink gitu ya. Sama. Ya. Nah, apa perbedaannya? Nah, perhatikan perbedaannya. Pada saat kita mengambil example-nya Ardulite untuk adu kemana dia? Nah, ini kalau posisi nih saya jujur posisi saya lagi nggak tepat. Jadi satu laptop saya di meja, satu laptopnya di bawah meja ini. Nah, lihat perhatikan. Jadi yang pertama harus Anda pahami adalah saat Anda menggunakan Ardulite, framework Ardulite, mau tidak mau harus memasukkan string include kurung siku, ya ini kurung siku ya saya bilang ya, ardulite.h gitu. Jadi ini perintahnya wajib Anda masukkan karena perintah digital, perintah LED titik on dan white itu hanya mengenali jika Anda memasukkan ardulite.h ini. Jadi kalau ardulite.h ini Anda hilangkan, semua perintah yang di bawah ini menjadi tidak dikenal, gitu ya. Nah, selanjutnya kita tidak pakai void setup lagi sama void loop. Kita menggunakan standar pemrograman C++. Jadi kalau ada yang belajar pemrograman C++ baik yang di PC maupun yang di embedded system, sebenarnya dia tidak ada setup dan tidak ada loop, tapi yang ada cuma main sama while. Jadi while-nya itu adalah loop. Makanya di dalam pemrogramannya kurung kurawalnya itu untuk main itu keseluruhan. Nah, kita lihat tuh yang berbayang. Jadi pada saat kita membuat int main, buka kurung tutup kurung kurawal ya, buka, dan kurung kurawal penutupnya adalah yang paling bawah. Karena ini satu program dia. Oke. Nah, seperti biasa, di main itu sama seperti setup, kita menginisialisasikan atau perintah untuk yang mode tadi. Ya, perintah yang untuk mode. Nah, jika Anda menggunakan pin digital, Anda tuliskan digital. Jika Anda menggunakan pin analog kan ada ya, A0, A1, A2 sampai 5, Anda tuliskan analog. Jadi perintahnya sangat sederhana. Anda pakai pin digital, Anda tuliskan digital. Anda pakai analog, Anda tuliskan analog. Selanjutnya, yang warna merah ini apa? Ini cuma variabel. Jadi ini variabel aja, nama label lah kalau istilahnya. Labelnya Anda mau tulis apa? Kalau cuma LED-nya 1, ya LED saja. Oh, bisa nggak ditulis LED_1? Ya bisa. Tidak ada masalah. Karena ini label yang menggantikan. Jadi pada saat kita nanti manggil, label pin 13 itu cuma kita panggil LED saja. Jadi, nah ini kelebihannya. Kalau kita belajar Arduino.h, ya, pemrograman Arduino asli, biasanya kita bikin inisialisasi di atas. INT LED 1 sama dengan 13 titik koma. Atau kalau Anda pakai define, cross, define, gitu kayak gitu kan. LED 1, terus spasi, nggak ada. Kalau define itu nggak ada sama dengan ya. LED 1, spasi 13, nggak pakai titik koma dia. Nah, kalau di pemrograman Ardulite, itu sudah langsung menginisialisasikan sendiri. Jadi pin 13 itu nanti di dalam pemrograman di bawahnya, kita hanya memanggil LED saja. Gitu. Ya. Perintah di belakangnya sama. Ya, tapi tidak menuliskan output, tapi out saja, gitu ya. Dan ditutup dengan semikolon. Semikolon ini titik koma ya. Selanjutnya di bawah program inisialisasi pin tadi atau mode dari pin tadi,
kita bikin while. Nah, while ini while 1. While 1 itu artinya apa? Program kita hanya istilahnya berputar di sini saja. Jadi while itu kalau dia 1 ya, jadi dia hanya berputar di sini saja, tidak akan kemana-mana. Nah, ya. Bisa nggak kita modif nanti programnya while dia akan berprogram di while 1, terus nanti jadi 1 ini bisa nggak diganti dengan input? Setahu saya bisa ya Pak Ajang ya. Kalau while 1 ini saya masukkan pendeteksian dari sensor apa yang sudah overload, terus nanti dia akan pindah ke program di bawahnya, setahu saya bisa, setahu saya. Tapi sangat jarang dilakukan, karena orang biasanya hanya bermain 1 while saja. Kalau saya dulu itu bisa bermain seperti itu. Jadi Anda yang baru belajar, jangan dulu berinovasi, ikutin saja dulu. Kalau sudah paham, baru nanti Anda bisa berinovasi gitu ya. Nah, perhatikan, di dalam while itu baru kita isikan. Misalnya LED-nya ingin di-on-kan. Oke, nanti secara otomatis output 13 akan menghidupkan lampunya. Ya. Terus while ini apa? While ini sebenarnya sama dengan delay. Cuma namanya while. Ya. Dan ini nilainya itu juga sama, 1000 itu 1 detik. Jadi kalau pengen setengah detik 500 gitu ya. Terus perintah berikutnya apa? LED-nya di-off-kan. Jadi perintahnya sangat sederhana. Nama labelnya apa? Eksekusinya langsung namanya. Off berarti dimatikan. Ya, jangan lupa kurung buka dan tutup ini. Jadi seperti sudah hanya memakai kalau di saya namanya istilahnya subrutin gitu ya. Nah, kita coba ya. Ini pin 13, langsung saya isikan ke sini, dan ini saya pegang ya. Pin 13 itu yang warna, tadi gambarnya, coba gambarnya. Pin 13 itu yang warna biru ya, yang warna biru. Kita coba. Oke. Ini tinggal langsung setting Arduino Uno, setting COM-nya, kalau sudah oke, tinggal, karena ini pakai Arduino yang 2 saya ya, 2.0 ya, versi 2 ya. Nah, dan Anda lihat kecepatan ngisinya. Selesai. Dan lampu LED-nya sudah berkedip. Jadi Anda bisa bayangkan, ini ngisi programnya, tinggal diklik, kecepatannya sangat cepat ngisinya. Selesai. Ya. Kalau dibandingkan dengan digital write, itu lama. Ya, apalagi kalau laptopnya lemot, wah itu lebih lama lagi, gitu ya. Jadi Anda bisa bayangkan, Arduino LED itu sangat cepat sekali ngisi programnya dan memorinya sangat kecil, gitu. Oke. Nah, bagaimana kalau membuat 2 lampu LED? Kan tadi ada pin 13 yang warna biru, 12 warna merah. Ya sama, Nah, tinggal ditulis include arduino.h. Di mainnya Anda tinggal tuliskan digital LED_1. Jadi nama LED ini bebas ya. Pak, saya mau pakai bahasa Indonesia lampu. Boleh, nggak ada masalah. Atau label apapun, ini hanya sekedar label yang menunjukkan pinnya. Oh, pin 13 itu dinamakan dengan LED_1 dan fungsinya sebagai output. Begitu juga dengan pin 12. LED-nya LED_2. Ingat, bahasa pemrograman C tidak bisa spasi untuk label. Jadi kalau Anda membuat label, ada 2 suku kata atau 2 kata harus di underscore, ya, pakai underscore. 12 out. Nah, program kita hanya fokus di while saja. Jadi program di atasnya nggak usah dilihat, karena ini hanyalah mode dari I/O-nya yang kita buat. Selanjutnya tinggal kita bikin LED 1 on, LED 2 off. Nah, ini program flip-flop. Ini namanya program flip-flop. Jadi LED yang warna merah saya hidupkan, biru saya hidupkan, yang merah saya matikan. Terus saya kasih weight-nya 300 biar cepat ya. Terus setelah 0,3 detik, LED 1 yang warna biru saya matikan, sedangkan yang merahnya saya hidupkan di white. Dan dia looping lagi ke atas. Ingat, kurung kerawal itu ada kurung kerawal penutup untuk main. Jadi ini sering kejadian nih. Tadi saya kejadian nih.
Ini kehapus, terus saya bingung. Oh, ternyata kurung awal mainnya hilang. Tadinya hilang waktu saya nyoba-nyoba gitu. Biasalah ya, kita kalau belajar baru, kalau ada yang hilang itu pusing nyari yang kemana gitu. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan bisa. Nah, selanjutnya kita coba flip-flop ya. Ini saya isikan dan Anda lihat kecepatan isinya. Saya isi, selesai. Dan dia sudah jadi flip-flop. Ya. Jadi seperti itu ya. Bagaimana dengan button? Ini saya tutup karena laptop saya itu berat sebenarnya. Nah, ini saya punya program button. Ya, program button. Nih. Bagaimana? Sama saja Aldo Light-nya Anda tulis di atas untuk memasukkan ininya, framework-nya, atau dikenalilah perintah-perintah di bawahnya. Tinggal Anda int main, buka kurung tutup kurung kurawal. Nah, nanti kurung kurawal penutupnya di bawah. Di sini Anda tinggal masukkan. Ya, Anda tinggal masukkan. Ya, misalnya pin 2 itu button 1. Button underscore 1 sebagai sebagai input. Digital button underscore 2 untuk pin 3. Ya, itu tinggal Anda masukkan saja. Ya, selanjutnya untuk output ya sama, tinggal let underscore 1 pin 13 let. Nah, tinggal program algoritma istilahnya kalau dalam bahasa pemrograman itu algoritmanya gimana? Itu berada di dalam while 1. Nah, di dalam while 1 ya. Di dalam while 1 ini, nah ini perintahnya agak unik ya. Kalau yang dari example-nya Pak Ajang, itu dia pakai tanda seru di sini. Jadi if else-nya sebenarnya nggak jauh berbeda. Cuma Pak Ajang ini pakai sintak yang paling cepat, yaitu dia pakai tanda seru, ya, terus titik read, kayak gitu aja tuh. Ya memang bisa gitu. Karena ini adalah perintah pendek untuk membaca kondisi button 1. Nah, di sini dia perintahkan kalau button 1-nya ditekan, nanti lampunya di-on-kan. Kalau tidak, lampunya dimatikan. Nah, sedangkan button 2 saya bikin kebalik nih. Yang warna merah. Yang warna merah kalau tidak ditekan, dia sudah hidup duluan. Nih, dia else-nya hidup duluan. Jadi bedanya yang button 1 dengan button 2 itu apa sih? Button 1 itu kalau ditekan, lampu birunya hidup. Ditekan ya, kalau tidak ditekan lampu birunya mati karena else-nya itu untuk lampu mati. Ini else-nya, lampu 1 mati. Sedangkan button yang kedua itu kebalikannya. Kalau button 2 yang pin 3 ya, tidak saya tekan, lampunya on karena else-nya kan on. Jadi dia kebalikan. Nah, oke, ini program udah 16 baris nih. Kita coba isikan programnya. Oke, dan lihat selesai dan kita tinggal tekan tombolnya. Ini pin ini ya, pin yang untuk pin 2, ini pin 2 nih. Ya, kelihatan nggak di ini Pak Ajang? Kelihatan ya? Ini karena saya nih. Kelihatan nggak Pak Ajang? Kelihatan ya? Yang lain kelihatan ya? Ini saya tekan ya. Nah, ya, saya tekan lampu birunya hidup. Dilepas lampu birunya mati. Nah, kalau di sampingnya button 3 saya tekan lampu merahnya mati, dilepas lampu merahnya itu. Ya. Oke, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau Pak boleh. Siapa yang mau bertanya? Itu alat-alat untuk yang apa ditimpain ke Arduino itu alatnya apa? Bisa linknya di ini, nanti bisa diuji coba sama mereka ini Oh, untuk. boleh Pak. Nah, Nanti di all shop-nya saya kasih link ininya. ya, betul betul. Oke. Oke, lanjut. Oke, lanjut ya. Oh, ada pertanyaan nih. Oh, ada dari Pak Ajang. Oh, Pak Ajang udah ngasih jawab ya. Kenapa while dalam code-nya di angka 1 artinya apa ya, Pak? Oh, jadi while itu perintahnya, Pak, kalau di dalamnya di angka 1, jadi artinya dia looping di dalam while itu sendiri. Jadi selama dia 1 itu artinya true ya. Selama while itu true, itu program tidak akan lepas dari while ini. Sampai dia menjadi false. Nah, makanya while di dalam ini kita bisa isikan penekanan button. Bisa. Jadi kita bisa bikin while pada saat kita tekan button, nanti dia
lepas dari ini. Karena button itu kalau itu kan jadi low ya, kalau prinsipnya jadi low. Atau kita bisa jadikan kayak program, namanya program sekuensial. Program sekuensial itu jadi programnya jalankan ini dulu. Nanti kalau program itu sudah selesai, misalnya ada limit switch yang tertekan, nanti programnya akan menjalankan while yang berikutnya. Jadi di Arduino ini kita bisa bikin program sekuensial. Seperti apa? Seperti traffic light. Traffic light itu program sekuensial. Dia menghidupkan ini, terus menghidupkan lampu hijau ini, lampu merah, lampu ini. Itu sekuensial. Sekuensial itu artinya pekerjaannya harus selesai dulu, baru dia mengerjakan pekerjaan lain. Ya. Nantilah kalau Anda ingin belajar konsep pemrograman sekuensial, random, dan kombinasi, nanti kita akan coba bikinkan sesi. Ya, mana lagi? Oke, sudah semua ya. Kalau sudah semua, nah sekarang saya akan perlihatkan ini programnya menggunakan pemrograman yang standar. Karena Pak Ajang ini pakai programnya tanda seru button. Ini kan tanda seru button ya. Ya, saya takutnya Anda tidak paham kalau pakai program. Jadi buat peserta, bagaimana cara ininya? Ini saya megang mouse salah ini. Mouse-nya di sini. Nah, oke, saya bantu ini ya. Program yang sederhananya. Jadi ini file saya save as saja supaya programnya ini nggak hilang. Saya ganti namanya button 3. Jadi saya itu orangnya biasanya tidak menimpa program. Biasanya saya save as. Mouse-nya saya salah. Ini keyboardnya salah ya, saya salah tekan saya. Oke, button 4 saya save as. Nah, perintah yang Anda lihat ini itu sebenarnya tuh loading dia. Ya, sebenarnya itu bisa digantikan dengan perintah yang standar. Perintah standar itu bagaimana? Jadi tanda serunya itu dibuang. Anda langsung saja button read-nya ini sama dengan kan. Ya. Button read-nya itu sama dengan kan. Nah, kondisi buttonnya apa? Kita coba kasih 1 0 ya. 0 itu berarti low ya. Nah, seperti ini juga bisa. Ya, jadi perintahnya kalau yang dibuat Pak Ajang yang ini memang perintah. Jadi di Arduino itu memang ada beberapa shortcut untuk mempercepat membuat program ya. Mempercepat buat program itu banyak gitu ya. Jadi salah satunya adalah dengan perintah tanda seru button.read saja. Jadi tidak perlu menggunakan sama dengan. Tapi sebenarnya sama gitu. Nah, bedanya apa nanti? Jadi seperti ini. Saya isikan programnya. Ini setahu saya sih nggak error. Karena memang itu standar pemrograman C. Nah, benar ya. Nah, Anda lihat di ini kan sama saja, tidak berbeda. Saya tekan hidup, dilepas mati, yang merah ditekan mati, tidak ditekan hidup, ditekan mati. Nah, kalau pemrograman ini, kalau yang umum ya, aduh ini lemot banget ini, mau saya nggak bergerak ini. Oke, aduh. Nah ini ya, kalau Anda ingin membalik program, sebenarnya ini ganti saja jadi 1. Kalau ini saya ganti, mouse-nya salah. Ini saya ganti jadi 1, nanti yang warna birunya jadi kebalikan. Tidak ditekan dia hidup, ditekan dia mati. Gitu. Jadi pemrogramannya sama sebenarnya. Yang kita ganti kalau pakai Arduino LED itu adalah instruksinya agak berbeda saja. Gitu. Kalau secara format penulisan tidak jauh berbeda. Nah benar kan? Saya tinggal ganti angka 0 jadi angka 1, ya sama dengan itu jadi angka 1, tidak ditekan dia hidup, ditekan dia mati. Nah, ya seperti itu ya. Nah, ini adalah contoh kalau menggunakan hardware langsung ya. Jadi Anda bisa lihat kecepatan di hardware itu langsung terlihat bahwa pada saat pengisian programnya langsung ini. Sekarang saya akan pindah ke laptop saya yang satu lagi. Nah, ini laptop yang biasa saya pakai. Sengaja saya simulator Proteusnya di belakang ya. Karena kalau yang pakai hardware kan Anda sebenarnya sudah bisa lah gitu ya. Karena Anda tinggal beli Arduino, Anda tinggal rangkai LED dan segala macam, dan rangkai button. Nah, sengaja
yang versi simulator, yang saya yakin nih pasti banyak yang tertarik nih. Versi simulator itu gimana gitu. Nah, ini salah posisi. Tunggu, saya share screen saya yang gede. Nah, tadi itu salah share screen saya. Oke, terlihat nggak Pak Jang? Oh, oke, terlihat Pak Dodi, terlihat ya Pak Dodi ya. Aman-aman, Pak. Jadi buat Anda yang memiliki keterbatasan untuk membeli modul, sebenarnya ada satu software yang namanya Proteus ya. Proteus ini adalah software yang membantu kita untuk menggunakan Arduino. Ya, jadi tidak perlu membeli Arduino, Arduino-nya sudah bisa kita inikan. Jadi di sini saya punya apa saja, Arduino saya banyak nih. Arduino saya itu Mega ada nih. Saya punya Mega, saya punya Nano, saya punya Uno gitu ya. Sampai saya punya Peer sensor 1, Peer 2, ultrasonic gitu ya. Jadi ini kelebihannya ya, tanpa perlu punya alat kita masih bisa belajar gitu ya. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengisikan program di dalam Arduino ini? Sebenarnya sama gitu, sama saja. Pertama, Anda membutuhkan Arduino IDE. Nih, Arduino IDE ya. Arduino IDE ini ya, seperti tadi, ini kan versi 1.8 saya ya. Ini yang tadi Pak Ajeng tampilkan versi 2, ini 1.8 ya. Sama seperti yang tadi disebutkan Pak Ajeng, Arduino-nya, framework Arduino-nya harus ditambahkan. Caranya bagaimana? Anda tinggal klik SCAD ini, ya, include library, terus klik manager libraries, nih, yang ini. Nah, cuma ini agak lama nih, karena yang versi 1.8 ini tergantung laptop juga sih sebenarnya. Ini laptop saya udah kentang banget ini, banyak banget programnya. Jadi kita tunggu ya, beda dengan tadi yang versi 2 ya. Versi 2 itu sebenarnya berat, tapi karena dia beda, setahu saya kalau Pak Ajeng bilang itu versi 1 sama versi 2 itu bahasa pemrograman pembuatannya berbeda gitu ya. Tidak sama dia gitu. Jadi kalau Anda install di laptop Anda versi 1 dan versi 2, ya dia tidak saling mempengaruhi gitu. Mana dia? Mana ininya? Aduh, tunggu sebentar ya, ini agak lama. Karena saya mau memperlihatkan cara menginstal Arduino di Arduino versi 1 ya. Cuma ini nunggunya yang agak lama. Karena dia akan muncul pop up menu ini. Ayo mana? Loadingnya lama ini, sorry. Aduh. Ini juga tergantung akses internet ya. Maaf ya rekan-rekan ya, ini agak lama karena laptop saya udah berat sebenarnya laptop ini. Nah ini dia nih, ya muncul ya. Ya, dan tinggal, nah ini lagi proses updating ini ya, libraries ya. Kita tunggu dulu ini sampai selesai. Ini emang susahnya ini ya begini nih. Kalau laptop sudah habis ininya, RAM-nya sudah kebanyakan ini nih, program ini. Ayo, aduh internetnya juga nggak bisa saya dorong pakai tangan ini ceritanya. Sambil itu saya lihat pertanyaan. Udah ya. Ini udah, sorry, sudah. Kalau ini sudah selesai, Anda tinggal ketik Ardu Light ya. Anda tinggal ketik Ardu Light. Oke, mana sih? Oke, Ardu Light. Kok nggak terketik di sini? Oh, masih loading. Sorry, masih loading. Ya, sudah belum? Belum, masih loading. Jadi agak maklum ya, ini kenapa dia loading.
Itu sudah tuh. Nah, oke. Terlihat ya, rekan-rekan ya. Ini ada saya tulis Aldulite. Nah, ini nunggu ini aja nih. Nunggu muncul menu library-nya, tinggal diinstal seperti biasa ya. Tinggal diinstal seperti biasa. Sorry ya, agak lama. Ya, mau gimana lagi? Nah, Aldulite, nah muncul ya sini ya. Jadi di sini tulisannya Aldulite by Ajang Rahmat versi 1.3. Jadi ini yang terbaru 1.3. Jadi Anda pilih yang terbaru saja, nanti klik dan install. Nah, ini saya sudah install. Dan tadi saya bilang ya bahwa setelah Anda install Aldulite, sebenarnya example-nya akan muncul di sini. Ya, example-nya akan muncul yang paling bawah. Enggak paling bawah, di atas. Nih, Aldulite ya. Jadi di sini ada LED blink, LED PWM, toggle, dan segala macam ya. Nah, selanjutnya apa yang dilakukan? Nah, Proteus yang sudah Anda rangkai, ini kan Anda sudah merangkai Proteus ya, Arduino-nya dengan lampu LED-nya, button. Nah, yang Anda lakukan adalah ya seperti ini. Tulis Aldulite di bagian atas, tulis INT main, ditutup dengan ini, oke. Dan selanjutnya tinggal menuliskan mode-mode dari yang kita butuhkan, gitu ya. Misalnya seperti ini, PB_1 untuk pin 2 sebagai input, PB_2 pin 3 sebagai input. Ini digital semua, dan lampu LED-nya di pin 13 sebagai on. Ya. Nah, programnya kita bikin di dalam while, oke, dan kita bikin, ya ini standar ya, if dalam kurung pb_1.read, ya, buka kurung tutup kurung, sama dengan, karena bahasa C itu kalau membandingkan dua data itu sama dengan ya. Dan logiknya 0. Nah, saya mengetahui logik 0-nya dari mana? Dari sini. Ya, coba perhatikan LED saya, button saya. Button saya itu kalau ditekan dia terhubung dengan 0. Jadi artinya pada saat dia ditekan, dia akan menyebabkan LED-nya off. Nah, tapi ini kebalik ya. Tadi sempat saya ini sama Pak Ajang, ini saya itu aktifnya aktif low, output saya. Jadi tulisannya menjadi kebalikan. Ya, ini mungkin harus diperbaiki nih. Harus diperbaiki, artinya LED off ini diberitahukan jika Anda menggunakan aktif. Jadi off itu kalau Anda pakai aktifnya aktif high ya. Kenapa? Nih, saya perlihatkan pada Anda ya. Ini saya rem, terus saya ambil program ini, saya pasang di sini, ya, LED on. Ini perintahnya LED off, saya ganti LED off. LED off itu kan seharusnya mematikan LED. Ya, karena berdasarkan ini saya mematikan LED. Nah, sekarang kalau program sudah saya buat kayak gini, yang tanda garis miring 2 ini nggak dibaca ya. Tidak dibaca programnya. Yang dibaca cuma while 1 dalam kurung LED off tutup kurung. Nah, bagaimana cara mengcompile supaya bisa dibaca oleh Proteus? Yang Anda harus lakukan adalah Anda tinggal klik scat dan export compile binary. Jadi Anda klik menu scat ini, export compile binary. Nah, kita menunggu sampai proses ini selesai. Ya. Tunggu sampai proses ini selesai. Nanti secara otomatis file yang ingin kita masukkan ke dalam Proteusnya akan muncul. Ya. Nah, Aldulite untuk disimulasi itu tidak terlalu terlihat ininya ya, karena itu tergantung laptop Anda. Kalau prosesor Anda pakai i7 atau ya i7 dengan RAM 16 GB, dia pasti cepat ya, karena ini simulator gitu ya. Beda kalau kita pakai hardware yang tadi. Kalau pakai hardware dia cepat gitu ya. Nah, kita tunggu sampai selesai. Nah, selesai.
Nah, sekarang kita pengen ambil file ini. File ini berada di mana sih? File ini saya simpannya di sini. Nih, terlihat tidak di layar Anda? Nih, namanya tadi light button 1. Jadi sini, light button 1. Nah, file inilah yang ingin kita ambil untuk kita simpan atau kita uploadkan ke Proteus. Ya, sekarang saya kasih sampelnya kayak gini. Ini saya hapus dulu deh. Ini saya hapus dulu. Oke. Selanjutnya saya compile lagi. Ya, saya scan, export compile binar. Nah, di sini nanti saya akan tunggu proses ini selesai. Nanti akan muncul 2 file di sini. Ya, akan muncul 2 file di sini setelah saya ini. Jadi jangan klik yang verify, jangan klik yang upload. Ini jangan dipakai dua-dua ini. Yang kita butuhkan scan, export, compile binary. Ya, export compile binary ini tujuannya adalah membuat atau menciptakan satu file yang nanti diisikan di Proteus. Ya, nah ini kita tunggu prosesnya. Ya, paham ya? Agak lama nunggunya. Nah, ini lagi proses sampai tulisannya selesai dan ini langsung muncul 2 file ini. Ya, kelihatan ya? 2 file ini langsung muncul. Nah, yang dibutuhkan di Proteus yang mana? Yang dibutuhkan yang di Proteus yang .hack-nya. Di sini kan ada .hack-nya tadi. Nih, .hack. .hack yang sesuai dengan nama filenya, ya. Nah, selanjutnya di Proteusnya di Arduino-nya, nih Arduino, di double klik, ya. Terus di program filenya kita cari. Tadi nyimpennya di mana? Nah, kalau saya kan sudah saya tempatkan di sini nih, di light underscore button 1. Nah, ini yang saya ambil, light underscore button 1.hack-nya saya ambil. Kalau sudah masuk, saya tekan klik. Nah, selanjutnya tinggal kita coba, ya. Kita coba dengan cara running. Nah, ini perintahnya apa tadi? Oh, dia langsung, nah lihat, LED-nya hidup. Padahal perintahnya off. Ya, karena perintah LED titik off ini untuk output yang aktifnya low, aktifnya high, sorry. Untuk output yang aktifnya high. Jadi, artinya apa? Artinya kalau ini saya ganti menjadi on, saya isikan lagi sketnya, ya, nah dia mati, gitu ya, dia masih mati. Ya, kalau mati kan nggak kelihatan hidupnya. Kalau tadi kan saya ganti LED titik off, dia hidup. Ya, kalau saya ganti LED titik on, dia mati. Jadi di hardware saya yang tadi itu aktifnya aktif high. Sedangkan di simulasi saya pakai aktif low. Aktif low itu bagaimana sih? Jadi aktif low itu anodanya ketemu PCC langsung, katodanya mendapatkan inputan dari 13. Jadi 13 ini kalau dikasih high dia mati, kalau dikasih low dia hidup. Gitu. Jadi perintahnya adalah untuk menghidupkannya kalau di perintah Arduino digital write yang dikasih low. Ya. Nah, di pemrograman Adulite ini terbalik. Karena yang on ini untuk konfigurasi hardware yang aktif high. Kalau konfigurasinya aktif low, kejadiannya kayak gini nih. Nah, saya isikan programnya lagi. Ini kan sudah selesai ya. Ini saya isikan lagi programnya, ambil, saya isikan, oke. Nah, sekarang kalau saya running, nah dia mati, gitu ya. Nah, sekarang saya akan hidupkan program buttonnya. Ini program buttonnya saya hidupkan. Nah, perintah buttonnya sudah jelas nih. Kalau dia ditekan, lampunya off. Off ini artinya di simulasi saya hidup. Sedangkan kalau tidak ditekan, dia else-nya, LED-nya on. Jadi artinya program ini, kalau button ini saya tekan, button 2 itu yang di bawah ya. Button 2 itu yang di sini. Nah, ini button 2, ini pin 2. Ya, saya tekan, kan tekan jadi low ya. Dia akan menghidupkan, tapi perintahnya let off. Ya. Tapi kalau tidak saya tekan, dia akan menjalankan else. Kita coba saja ya. Kita coba. Oke, kita coba. Nah,
Jadi perhatikan perintahnya menjadi lebih pendek. Dan yang lebih bagus lagi, tadi saya buka GitHub itu, Pak Ajang punya perintahnya toggle gitu ya. Apa perintah toggle? Perintah toggle itu perintah di mana button itu diklik sekali dia on, diklik lagi dia off. Tapi nanti saja nih, saya selesaikan dulu ini, saya tutup dengan perintah toggle ya. Kalau ini kan bukan perintah toggle ya, perintah ini perintah push button standar. Ditekan dia menghidupkan, dilepas dia mematikan. Oke, selesai. Double klik di sini. Double klik di sini, cari lagi filenya ini. Oke, walaupun sebenarnya kalau Proteus tidak dibuka, saya tidak perlu lagi mencari filenya. Jadi Proteus itu kalau dia masih terbuka, ya tidak ditutup, filenya itu akan mengambil filenya Arduino yang terakhir gitu. Jadi kalau saya compile ini, terus saya ubah programnya, dia tidak perlu lagi diisi program sebenarnya, atau dicari seperti ini itu nggak perlu karena masih menggunakan berkas yang lama. Ya, sekarang kita coba ya. Saya running, nah lihat tidak saya tekan dia mati, tapi kalau saya tekan, nah dia hidup. Saya lepas dia mati, saya tekan dia hidup. Nah, oke ya. Nah, sekarang saya akan perlihatkan kepada Anda yang perintah toggle yang menurut saya termasuk unik lah ya, termasuk unik di dalam bahasa pemrograman ya. Saya tutup dulu, saya perlihatkan. Saya lupa toggle itu di button 2 kayak. Kita coba ya. Ini saya push dulu programnya. Double klik. Oke. Ya, double klik ini agak lama ya. Muncul programnya agak lama, tunggu sebentar. Sebenarnya versi 1 ini lebih ringan dibanding versi 2 gitu. Jadi kalau Anda pakai versi 2 itu sebenarnya dia lebih cepat prosesnya. Cuma karena laptop saya aja. Program toggle-nya nggak ada di sini ya Pak Ajang ya? Program toggle-nya nggak ada di situ. Saya ambil dari example Bapak ada ya? Setahu saya ya. Ada Pak, coba di Arduino Lite. Nah, let to go with push button. Ini ya. Saya ambil example-nya. Anda perhatikan. Nih, saya kaget waktu di GitHub Pak Ajang bikin program LED.toggle ini atau ya toggle itu artinya gini. Button itu ditekan, dia hidupin lampu LED, ditekan lagi dia matiin. Padahal kalau di Arduino itu ribetnya minta ampun. Saya jujur nih Pak Ajang. Karena biasanya saya pakai variabel boolean untuk memastikan dia tidak kena gitu ya. Tapi di sini, ini saya belum save as. Nanti saya nyarinya susah. Saya save up dulu. Sebentar ya. Saya save as. Terus saya larikan. Tadi di mana saya simpan ya? Di PC. Di data. Ini nih. Set Arduino. Nah, ini saya simpan di sini ya. Nah, namanya let toggle ini. Ingat, Anda harus ingat di mana Anda simpan program Anda. Ya. Karena kalau enggak, nanti Proteusnya bingung nih. Let toggle with. Nah, ini kan kosong nih. Nah, sekarang saya scat, export compare binary. Kita tunggu, nanti dia akan muncul di sini. Ya, dia akan muncul 2 file. Nah, perhatikan sambil menunggu dia muncul, standar include arduino.h, terus ada point mainnya, terus masukkan IO-nya, ya modekan IO-nya, button 2 in, LED 13 out, terus bikin program while. Nah, programnya hanya segini saja nih. Ya, jadi programnya hanya segini saja. Ya. Jika button .read-nya nih pakai tanda seru, berarti tidak perlu dikasih sama dengan. Langsung dia LED titik toggle ya. Toggle itu artinya kayak apa ya? Jadi push buttonnya itu kayak dikasih perintah dia hidupkan, ditekan lama pun dia tidak hidup mati. Karena button itu kalau ditekan lama dia hidup mati. Tapi ini enggak. Ya, oke, ini sudah muncul. Ini di double klik. Nanti kita cari
yang ini dia nih. Oke, ambil. Oke, isi. Nah, perhatikan nih, ya. Perhatikan pemrogramannya. Oke, perhatikan. Ini posisi hidup dulu ya. Posisi hidup dulu. Saya tekan sekali, dia mati. Oh, dia hidup mati ya Pak Ajang ya? Oh iya, dia hidup mati. Tapi ini toggle ini diklik dia hidup, diklik dia mati, diklik dia hidup, diklik dia mati. Ya. Tapi kalau ditekan lama ternyata hidup mati ya Pak Ajang ya? Betul Pak, harus nambah Ya, pulse harus lagi-lagi ya, betul. ditambah files, benar, harus ditambah files. Oke, itu saja demo untuk pertemuan yang pertama ini. Ingat ya, kita ada 4 kali pertemuan lagi, di mana nanti saya yang akan menjadi narasumbernya. Nanti saya akan apa ya? Kita akan ada step-stepnya ya, ada step-stepnya yang kita akan ajarkan kepada rekan-rekan semua. Jadi nanti file fotonya ini nanti bisa saya share. Ya, nanti file foto ini bisa saya share kepada Anda. Anda tinggal gunakan. Nanti kita fokus hanya ke pemrograman saja. Ya, karena saya beranggapan kalau hardware itu Anda bisa pelajari sendiri. Tapi kalau pemrograman kita butuh yang membantu kita untuk memahami perintah dari perintah dari programnya tersebut. Oke, Pak Jang, itu saja dari saya stop share dulu. Pak Dodi masih terhubung? Atau Pak Dodi sudah tidur? Karena kayaknya Pak Dodi masih ada seharusnya ya. Ini masih 57. Oke, silakan ada yang mau bertanya? Ini saya sekaligus moderator sebenarnya. Dari Pak Ajang mungkin ada tambahan mengenai simulasi yang saya lakukan tadi? Oh, cukup sih Pak. Mungkin ada yang kurang gitu. Jadi Pak Ajang bisa menambahkan. Yang lain silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Itu udah di mungkin open mic ya ini Mas Ya. Asus ya. Boleh open mic Izin aja. bertanya kali ya. Iya. Open mic aja Pak Asus. Nggak usah terlalu formal kita di sini. Silakan Pak. Pak. Dibaca mungkin Pak Ajang apa Pak Ajang tanya nih.